Selamat datang di webinar Ekraf PPI Thailand edisi kedua, Sabtu 7 November 2020. Semoga teman-teman yang hadir hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia semua. Oke, webinar hari ini ada saya, Yuka, dari Chulalongkorn University Thailand, yang akan memandu webinar hari ini. Kalau sebelumnya, kita sudah menghadirkan staf sus kepresidenan, ada Bang Billy Mambrasar di webinar Ekraf yang pertama. Hari ini webinar Ekraf yang kedua, kita kedatangan staf sus Perkardusan Indonesia. Ada Mas Arif Susanto, founder dan CEO dari Dusdukduk. Selamat pagi, Mas Arif, sudah bergabung ya? Halo, halo, saya sampai keselak nih, Mbak. Gara-gara dipanggil staf sus juga. Iya. Tapi stafnya staf kardus pagi ini ya. Oke, terima kasih Mas Arif sudah datang. Sebelum kita berkenalan lebih dekat dengan Mas Arif, kita persilakan untuk Presiden Permita, ada Mas Ade Danova untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka webinar Ekraf edisi kedua hari ini. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan kepada Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yuka selaku moderator pada pagi hari ini, dan yang saya hormati utama Bang Arif Susanto selaku founder Dusdukduk, dan juga ini salah satu orang yang berpengaruh ya menurut Forbes di bawah usia 30 tahun. Ini sangat-sangat menurut saya appreciate sekali gitu terhadap Bang Arif ini. Dan semoga kita semua bisa menyusul nih Bang Arif gitu, terutama untuk mendirikan UMKM gitu, karena memang UMKM atau aspek ekonomi pada saat ini sangat dibutuhkan sekali ya, terutama di masa pandemi ini. Dan salah satunya bagaimana sih cara meningkatkan perekonomian kita, ya kita harus berwirausaha atau membuka UMKM supaya perekonomian atau di Indonesia terutama meningkat gitu. Dan terima kasih sekali nih Bang Arif Susanto yang akan memaparkan terkait tips dan trik nih bagaimana menjadi seorang UMKM dan juga sebagai seorang yang berpengaruh gitu di dunia gitu. Dan mari kita simak pemaparan dari Bang Arif Susanto, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade Danova selaku Presiden Permita. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir, dimohon untuk mengisi absen, itu sudah tersedia di chat ya, ada linknya. Nanti untuk daftar hadirnya diisi dulu. Oke, untuk selanjutnya kita foto bersama dulu, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Kita ada sesi foto bersama untuk dokumentasi pagi hari ini. Bisa mohon dinyalakan kameranya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, yang belum nyala kameranya bisa dinyalakan dulu. Oke, sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Bisa dimatikan lagi, kalau mau nyala juga nggak apa-apa, tapi mohon maaf untuk suaranya kita unmute dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, untuk webinar Ekraf yang kedua hari ini sebenarnya spesial banget untuk saya pribadi karena kedatangan narasumber yang selain seorang creative trainer paling berpengaruh di Indonesia. Sukses banget. Kebetulan Mas Arif ini merupakan sahabat saya selama kuliah S1 kemarin di Desain Produk Industri Institut Teknologi 10 November Surabaya.
Jadi webinar kali ini ya semacam reuni kecil-kecilan lah ya, karena sebelumnya kita juga sudah pernah ketemuan di Bangkok. Kebetulan Mas Arief bersama rekannya dari Dusdukduk ada pameran di Bangkok. Jadi kami sempat jalan bareng, terus juga Mas Arief punya rencana untuk datang lagi ke Bangkok, tapi karena ada isu corona, akhirnya dipospon. Ya nggak Mas Arief? Iya. Iya, jadi kalau misalnya nanti ke Thailand lagi, pokoknya saya siap jadi tour guide lagi. Kita jalan-jalan bareng lagi. Siap ya. Oke, untuk teman-teman yang belum kenal sama Mas Arief, bisa di-follow dulu Instagramnya Mas Arief, itu di @arifsusanto1. Arifnya pakai E ya, Arif, A-R-I-E-F, Susanto, angka 1. Nah, di Instagramnya Mas Arief itu lengkap semua perjalanan karirnya beliau, kegiatan-kegiatannya beliau, kayak acara webinarnya dia, terus jualannya beliau, semuanya itu yang benar-benar nunjukin banget perjalanan karirnya dari zero to hero sampai ada di titik sekarang ini. Dan saya bersama teman-teman kuliah tuh merupakan saksi dari perjalanannya beliau sampai ada di titik sekarang ini. Jadi kalau untuk prestasi, wah nggak usah diragukan lagi. Baru-baru ini di awal tahun 2020 kemarin, ini Mas Arief dinobatkan sebagai Forbes 30 Under 30 di usianya yang masih 28 tahun bersama 29 entrepreneur muda Indonesia lainnya. Terus beliau juga dinobatkan sebagai Brand Ambassador Earth Hour untuk periode 2018-2020. Sebenarnya masih banyak banget prestasinya Mas Arief ini. Kalau dijabarin satu-satu mungkin webinarnya nggak bakal mulai ini ya Mas ya. Saking banyaknya, benar-benar banyak banget. Itu baru Mas Ariefnya sendiri, belum Dusdukduk. Kalau Dusdukduk sendiri, sejak pertama kali dirintis tahun 2013, itu yang paling baru-baru ini, hari Selasa kemarin, Dusdukduk dinobatkan sebagai pahlawan produk lokal UKM Award dari Kementerian Koperasi dan UKM 2020. Yang belum follow Dusdukduk juga bisa di-follow di Instagramnya di @dusdukduk. Dusdukduknya. Itu nanti banyak produk-produknya Dusdukduk itu beraneka ragam, mulai dari dekorasi, furniture, hadiah, dan lain sebagainya. Itu barang-barang yang ditawarkan oleh Dusdukduk itu semua berbahan dasar kardus, jadi sangat eco-friendly. Oke, cukup untuk perkenalannya. Langsung aja Mas Arief mempresentasikan materinya dulu tentang tema webinar kita hari ini, menjawab peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yang mau diskusi atau mau kenalan lebih dekat sama Mas Arief, di-keep dulu atau ditaruh di chat dulu pertanyaannya. Nanti kita tampung. Saya buka sesi diskusinya setelah Mas Arief selesai presentasi. Ya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Arief. Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Yuka atas kesempatannya. Saya juga terima kasih untuk teman-teman di Permita. Walaupun beberapa waktu lalu sebelum 4 bulan sebelum corona ya kalau nggak salah bulan November ya. Iya November betul tahun lalu. Dari Bangkok mungkin nggak sempat main-main sama teman-teman yang lain di Thailand, tapi Mbak Yuka nih sudah jadi tour guide yang sangat luar biasa karena udah muter-muter di Thailand. Jadi saya pengennya ke sana. Jadi kapan-kapan pengen ke sana lagi nih Mbak. Siap. Siap. Saya izin share screen dulu untuk silakan share materi. Oke. Ya, tadi sudah sempat dibicarakan oleh Mbak Yuka. Saya akan membawakan bukan materi ya, mungkin lebih ke sharing-sharing dari beberapa pengalaman yang saya kerjakan dari tahun 2013. Tadi saya juga sudah sempat diperkenalkan kalau perusahaan saya namanya adalah Dusdukduk brandnya. Sebelum 2013, sebelum-sebelumnya saya juga sudah
memulai bisnis 3 kali, dan Dusdukduk adalah bisnis yang keempat, dan ketiga-tiganya tutup. Kemudian yang keempat itu adalah Dusdukduk tahun 2013, dan Mbak Yuka memang betul, Mbak Yuka ini saksi mata dibangunnya Dusdukduk, karena kita memang sama-sama satu angkatan juga. Terus kemudian saya memilih untuk mengkardus, Mbak Yuka memilih untuk berkarir yang lebih baik di Thailand kali ya. Jadi mungkin saya akan lebih men-sharing bagaimana cerita saya dalam membangun bisnis. Tentunya ini disebut sebagai creative trainer. Kalau di Indonesia sendiri juga bagaimana orang-orang berkecimpung di bidang kreatif tentunya, yang mungkin ini akan relate hubungannya dengan pandemi. Makanya saya mungkin menceritakannya adalah stay cool and productive in pandemic era gitu. Tadi sudah sempat diperkenalkan juga oleh Mbak Yuka, ini nama lengkap saya Arif Susanto, pendidikannya sama desain produk industri. Kalau saya concernnya di produk industri, kalau Mbak Yuka tadi di desain komunikasi visual, kemudian jabatannya co-founder sekaligus CEO dari PT Kreasi Karya Raya atau Dusdukduk Group, karena memang selama beberapa belakangan ini kami tidak hanya mengembangkan Dusdukduk saja, tapi mengembangkan beberapa brand-brand lainnya selain Dusdukduk juga gitu. Nah, jadi berbicara tentang creative trainer tidak jauh atau tidak luput kalau kita berbicara tentang entrepreneur, apalagi di masa pandemi semacam ini ya. Entrepreneur itu adalah secara garis besarnya adalah orang-orang yang melakukan aktivitas atau orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi itu adalah hal yang menurut saya artikan sebagai seorang entrepreneur. Bisa jadi produk-produk tersebut juga belum tentu baru sih, tapi tentu kita ketika berbicara tentang entrepreneur, kita akan berbicara juga tentang bagaimana kita berpikir memperkenalkan sebuah produk. Gitu kan ya. Nah, produk yang kita perkenalkan pun kita harus mencari celah nih, kira-kira produk-produk tersebut apakah bisa menarik perhatian konsumen, menarik perhatian klien atau tidak. Gitu. Jadi secara singkatnya inilah yang saya artikan sebagai entrepreneur. Dan saya mengatakan beberapa belakangan ini saya sering sekali berbicara tentang entrepreneur di masa pandemi gitu kan ya. Nah ini sangat relate juga menurut saya, yang mungkin saya akan bagikan juga. Jadi justru malah di masa pandemi ini tuh sesuatu hal yang sangat menguji kita, apakah benar-benar ketika kita mulai berpikir, oke, saya mau jadi entrepreneur itu, apakah benar-benar kita pantas disebut sebagai seorang entrepreneur, ataukah itu hanya label belaka, itu justru saat inilah, saat pandemi inilah kita benar-benar memantaskan diri untuk menjadi entrepreneur gitu. Karena menurut saya sendiri di masa pandemi ini kan ada banyak faktor gitu kan ya, mulai dari faktor-faktor mungkin keadaan yang sangat berubah, new normal dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat segala macam sistem itu berubah. Yang pada akhirnya pun juga memicu banyak entrepreneur baru, memicu banyak hal baru, memicu banyak ide-ide baru yang pada akhirnya membuat kita semakin tertantang untuk terus melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang entrepreneur. Gitu. Nah, berbicara tentang creative trainer itu sendiri, saya mengatakan bahwa saat ini entrepreneur itu modal yang terpentingnya adalah modal kreatif. Hampir sama sih dengan apa yang saya lakukan di Dusdukduk tahun 2013 gitu. Jadi saya merasa bahwa memulai berbisnis saat ini atau di zaman-zaman sekarang ini, di zaman-zaman milenial seperti kita atau zaman-zaman beberapa tahun belakangan ini, bahkan tahun-tahun ke depan, adalah kreatif itu menjadi salah satu modal yang sangat penting. Dan kreatif itu pula yang menjadi modal utama menurut saya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu ketika kita berbicara entrepreneur yang sukses, mungkin seperti Khairul Tanjung mungkin, atau Bob Sadino mungkin, atau mungkin entrepreneur internasional seperti Mark Zuckerberg dan sebagainya. Mark Zuckerberg mungkin sangat kreatif juga, termasuk di era-era kita gitu kan ya. Mungkin entrepreneur yang mungkin sudah mulai berumur, sudah suksesnya luar biasa,
mungkin sudah masuk daftar orang terkaya di dunia, bahkan mungkin 10 orang terkaya di dunia itu rata-rata kalau sudah berumur mungkin mereka modalnya dulu zaman-zaman dulu modalnya modal dengkul gitu kan ya. Kita sering sekali mendengarkan kalimat bahwa modal bisnisnya itu modal keberanian, modal dengkul. Tapi menurut saya pribadi di era-era kita, di era-era anak muda seperti kita ini modalnya adalah modal kreativitas. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi pengetahuan kita, bagaimana kita membuat ide, bagaimana membuat sesuatu hal, ya dipupuknya melalui kreatif. Makanya kenapa ketika kita berbicara tentang entrepreneur itu sangat erat hubungannya dengan kreatif. Dan itu sangat relate juga dengan apa yang ada di Indonesia sendiri. Bagi saya, Indonesia itu sangat kreatif gitu kan ya. Makanya kenapa ketika kita membicarakan tentang kreatifpreneur itu ya sudah menjadi benang merah, sudah mendarah daging di Indonesia gitu. Karena dari sejak nenek moyang kita, dari mulai Sabang sampai Merauke, kita berbicara tentang kreativitas di Indonesia itu sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Bahkan mungkin negara-negara tetangga kita pun juga banyak yang mengakui kreativitasan kita, banyak yang menyadari bahwa memang negara kita adalah negeri yang kreatif gitu. Kita berbicara tentang batik dari Sabang sampai Merauke berbeda. Kita berbicara tentang ukir-ukiran dari Sabang sampai Merauke pun juga berbeda. Berbicara tentang kain tradisional juga berbeda. Bahkan kadang-kadang nama makanan saja bentuknya sama, rasanya sama, namanya bisa berbeda. Itu saking kreatifnya negeri kita, negeri Indonesia ini gitu. Jadi saya sangat setuju sekali ketika anak-anak muda saat ini berkembang dengan kreatifpreneur. Tidak hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi bagaimana memanfaatkan ide-ide kreatif yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, di lingkungan Indonesia ini untuk menjadi sesuatu hal yang menjadi modal untuk membangun kreatifpreneur itu sendiri. Gitu. Nah, berbicara tentang kreatifpreneur itu sendiri, ada banyak hal yang mungkin teman-teman itu selalu menanyakan, bagaimana sih ketika kita sudah menemukan ide-ide kreatif di lingkungan sekitar kita, kita sudah ada di lingkungan Indonesia yang sangat kreatif ini, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita ini agar bisa benar-benar menjadi kreatifpreneur, agar benar-benar bisa menjadi sebuah usaha yang nyata untuk menjadi entrepreneur yang modalnya kreatif itu sendiri. Yang pertama yang saya lakukan adalah riset potensi pasar. Jadi saya melihat bahwa apapun yang kita kerjakan, dari ide, dari kreativitas, dari ide-ide yang ada di sekitar kita, atau dari kreativitas-kreativitas di sekitar kita itu pun, bagaimana kita bisa meresearch potensi pasarnya itu seberapa besar gitu. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara tentang kreativitas itu tidak melulu tentang bagaimana produk itu hanya dibuat saja, tapi bagaimana produk itu bisa dinikmati, bisa diperjualbelikan, bisa menghasilkan, bisa berimpact untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, impact-nya otomatis apa? Impact-nya ya, kalau di desain otomatis, apalagi di kompetensi saya di desain produk ya, UUD gitu, katanya dosen saya dulu UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang kreativitas, berbicara tentang ide, ya bagaimana kita bisa menghasilkan itu. Dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang buruk menurut saya ketika kita berbicara tentang ujung-ujungnya duit, karena saya merasa bahwa apapun yang ada di sekitar kita pun, dan kita tidak bisa jauh gitu kan ya dari kehidupan yang dinamakan uang gitu. Karena memang dalam proses kehidupan kita pun kita harus bisa memproses bagaimana kita mendapatkan uang dan bisa berimpact untuk lingkungan sekitar kita tentunya gitu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan kelayakan bisnis. Jadi ketika kita berbicara tentang entrepreneur, ketika kita sudah punya modal kreatif itu sendiri, kita juga punya nih kelayakan bisnisnya seperti apa, perencanaannya juga seperti apa. Jadi kita tidak hanya bisa melihat potensi pasarnya saja, tapi kita juga mampu merencanakannya, walaupun mungkin merencanakannya tidak sekeren entrepreneur yang sudah sangat established gitu, atau mungkin orang-orang yang sudah sangat ahli dalam bidang bisnis, tapi paling tidak kita bisa merencanakan entrepreneur atau pengusaha atau bisnis kita, ide-idenya seperti apa, kemudian
dari pembeliannya seperti apa mungkin, secara sederhananya seperti apa perencanaannya. Kemudian kita juga bisa dari perencanaan-perencanaan yang kita terapkan itu tadi, bagaimana kita bisa menentukan kelayakan ide dari bisnis kita itu seperti apa itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, update tren dan perubahan masyarakat. Nah, ini juga sangat penting ketika kita berbicara tentang kreatif, ketika kita sudah dekat hubungannya dengan bagaimana menggali potensi-potensi pasar, otomatis kita harus update terhadap tren perubahan masyarakat yang terjadi. Termasuk selama pandemi ini juga gitu kan. Kita melihat banyak sekali tren-tren baru, banyak sekali perubahan-perubahan masyarakat yang timbul. Nah, itu harusnya bisa memicu kita untuk menjadi sesuatu hal yang kreatif lagi, memicu sesuatu ide baru lagi yang pada akhirnya menjadikan kita menjadi seorang kreatif brand itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan networking. Nah, ini juga penting sekali gitu. Kita berbicara tentang entrepreneur itu sendiri tidak luput hubungannya dengan networking. Jadi kita bisa silaturahmi, kita bisa memperbanyak networking, kita membangun banyak jejaring yang pada akhirnya itu bisa membuat kita lebih berdaya karena kita bisa membangun kreatif planning itu dengan networking yang kita punya. Kemudian yang kelima adalah berpikir visioner. Jadi ketika kita punya bisnis, otomatis kita juga harus punya nih goal-goal terdekat, goal-goal mungkin setahun ke depan, terus kemudian goal berapa tahun ke depan, itu harus punya hal-hal semacam itu. Yang pada akhirnya kreatifan kita, inovasi kita tidak akan pernah berhenti. Karena menjadi seorang entrepreneur itu tidak hanya stuck ketika kita sudah punya satu produk, oke, kita produk ini kita bangun gitu, terus kemudian sukses, kemudian ya sudah itu terus yang kita fokuskan gitu. Fokus itu benar gitu, tapi ketika kita berbicara tentang creative planner, kita harus tahu nih sampai kapan produk itu bisa terus sustain di pasar, kemudian kapan nih waktu yang tepat untuk kita bisa memunculkan ide-ide kreativitas baru gitu. Nah, yang paling penting juga bagaimana sih hal-hal yang perlu kita lakukan ketika di masa pandemi ini, kreatif planner di masa pandemi ini itu apa yang harus kita kerjakan gitu. Ini juga yang saya terapkan di perusahaan saya di Dusdukduk itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memunculkan bisnis kita yang segmentasinya itu dari A sampai Z-nya. Dari bisnis to bisnis sampai bisnis to customer. Jadi saya mengatakan hal itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbisnis sudah berjalan gitu, otomatis ketika kita sudah tahu platformnya adalah bisnis to bisnis, nah berikutnya adalah bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi lain. Nah, potensi-potensi lain adalah bisnis to customer. Apalagi di masa pandemi ya, di masa pandemi itu kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bisnis to bisnis itu tidak terlalu besar pasarnya gitu. Contohnya sendiri kalau di Dusdukduk sendiri mungkin kan bisnis to bisnisnya lebih ke jasa, event, jasa, dekorasi dan sebagainya. Yang pada akhirnya kita juga harus melihat potensi-potensi lainnya yang pada akhirnya kita mengembangkannya adalah bisnis to customer atau ke end user. Jadi menurut saya sangat penting sih, walaupun mungkin ini tidak harus ketika pandemi aja, tapi entah setelah pandemi nanti pun gitu, ketika sudah normal, ya kita harus mulai berpikir bagaimana ke depan kita memulai bisnisnya dari bisnis to bisnis sampai bisnis to customer atau ke end user-nya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah new creative product. Nah, ini juga yang sangat berhubungan dengan kreativitas kita atau inovasi-inovasi kita yang tidak bisa berhenti di satu produk saja tadi. Semua hal yang berhubungan dengan faktor-faktor itu bisa saja terjadi gitu, entah itu pandemi, entah itu mungkin bencana alam, mungkin atau mungkin kebakaran di perusahaan kita atau mungkin apalah gitu ya yang berhubungan dengan bencana gitu, itu sangat mungkin terjadi. Yang pada akhirnya kita sebagai seorang entrepreneur, terutama sebagai seorang creative planner, kita harus mulai berpikir bagaimana bisa memunculkan ide-ide kreatif gitu. Apalagi kalau kita berhubungan dengan produk-produk yang
berhubungannya adalah untuk gaya hidup gitu kan ya. Itu contohnya seperti fashion mungkin, terus kemudian mungkin hal-hal yang berhubungan dengan penampilan dan sebagainya mungkin. Nah itu sangat penting. Bahkan sekarang kalau kita berbicara tentang teknologi handphone gitu mungkin itu sangat cepat sekali, ya kan? Nah itu pun juga harus kita kerjakan atau kita lakukan di pandemic era. Jadi ketika kita di masa pandemi ini kita melihat perubahan-perubahan masyarakat, nah itu otomatis kita juga harus pintar bagaimana kita memutar otak kita untuk membuat produk kreatif baru gitu. Jadi sebenarnya pandemi itu kalau saya mengatakan di masa pandemi itu hubungannya dengan entrepreneur ya sebenarnya ini adalah tantangan besar memang, tapi bagaimana sebenarnya sebelum-sebelumnya pun kita sebagai seorang entrepreneur itu juga harus bisa menerapkan bagaimana kita memunculkan ide-ide kreatif itu. Entah sebelum pandemi pun kita juga harus memunculkan ide-ide kreatif, pada waktu pandemi pun harus lebih kreatif lagi, setelah pandemi pun nanti itu juga harus lebih kreatif lagi gitu. Karena setiap perubahan-perubahan zaman, setiap perubahan-perubahan konsumen itu sangat berubah gitu kan ya. Nah, itu harus kita munculkan bagaimana ide-ide kreatif kita. Itu sesuai dengan riset potensi pasar kita tadi, agar bisnis kita lebih potensial lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah cash is key. Gitu. Nah, ini juga penting. Bagaimana kita bisa menerapkan manajemen keuangan, manajemen finansial di perusahaan kita. Jadi, sebenarnya kalau saya mengatakan juga bahwa manajemen keuangan ini itu juga sangat penting gitu untuk diterapkan oleh seorang entrepreneur itu tidak hanya di masa pandemi saja sebenarnya. Di sebelum pandemi, di masa pandemi sampai di setelah pandemi juga gitu. Itu harus punya pertimbangan semacam itu kalau kita mau jadi seorang entrepreneur. Saya sendiri pun di Dusdukduk ada beberapa hal yang di strategi keuangan cukup saya dan tim finance merasa cukup berhasil karena sebelum masa pandemi di beberapa tahun yang lalu gitu saya sudah mulai berpikir bagaimana untuk di Dusdukduk itu setiap gaji dari tim kita itu selalu disisihkan untuk tabungan gitu. Jadi ada tabungannya di Dusdukduk gitu kan, setiap karyawan punya tabungan di Dusdukduk gitu. Terus kemudian setiap bulannya juga kita sudah mulai menyisihkan untuk biaya THR misalnya. Ternyata di masa pandemi sangat bermanfaat gitu. Di masa pandemi ternyata pada waktu orang-orang mungkin sudah mulai kebingungan untuk gaji karyawannya, terus kemudian untuk THR-nya dan sebagainya. Dusdukduk justru malah kita bersyukur, alhamdulillah ternyata dari strategi-strategi kita yang kita bangun dari beberapa tahun-tahun sebelumnya itu justru malah bermanfaat di masa pandemi ini, gitu teman-teman. Dan di masa pandemi ini juga, gitu kita mulai berpikir nih, kalau cash is key-nya itu seperti apa, bahwa kita melihat bagaimana potensi pengeluaran kita harus lebih berpikir nih, pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan atau pengeluaran apa saja yang tidak harus dikeluarkan. Gitu. Kemudian yang keempat adalah collaboration brand. Nah, ini juga penting. Tadi saya mengatakan bahwa bagaimana salah satu memaksimalkan potensial pasar itu melalui networking. Nah, justru di masa pandemi ini juga kita memanfaatkan networking kita untuk kolaborasi brand gitu. Bahkan mungkin yang sedang viral di media sosial ada Burger King, saya sebut merek gitu ya, Burger King malah justru membuat kampanye adalah silakan membeli burger di McDonald, burger di brand-brand lain gitu kan ya, di KFC dan sebagainya, sampai disebutkan di warteg, di semuanya, karena semuanya sekarang sedang berusaha untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi gitu kan ya. Dan justru malah ternyata kolaborasi brand itu tidak hanya dibangun berdasarkan dari networking kita dengan orang-orang yang klop dengan kita, networking kita. Jadi kita perlu sekali membangun networking itu tidak hanya dengan orang-orang yang kenal dengan kita, tapi dengan orang-orang yang mungkin itu jadi pesaing kita pun juga penting ternyata. Untuk
kenapa saya mengatakan dengan pesaing kita juga penting gitu, karena dengan pesaing kita pun kita juga tahu bahwa mereka punya kelebihan apa, mereka punya kekurangan apa, sehingga kita juga bisa mencari celahnya. Dan ternyata Burger King membuktikan juga gitu, ternyata di masa pandemi justru mereka berusaha untuk meng-upgrade lain, tapi justru dengan menimbulkan sebuah empati gitu kan ya, collaboration, empati collaboration menurut saya, yang pada akhirnya justru malah membuat orang-orang ya yang makin suka Burger King makin suka lagi gitu, yang suka McDonald juga suka gitu, yang pada akhirnya saling satu sama brandnya, satu dengan brand yang lainnya justru malah mensupport satu dengan yang lainnya gitu, yang pada akhirnya menjadi sebuah kolaborasi gitu. Karena memang betul di masa pandemi ini justru kita sesama pengusaha, sesama entrepreneur itu justru saling bergandengan tangan untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama bertahan di masa pandemi ini gitu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mengoptimasi digital marketing. Nah, ini juga sangat penting karena memang kita melihat potensi-potensi masyarakat sekarang banyak berada di rumah gitu kan ya. Nah, itu juga kita sebagai entrepreneur itu tidak hanya bisa kreatif itu di satu bidang saja. Kita tidak hanya kreatif di bagaimana pengembangan produk. Kita tidak hanya kreatif di strategi finansial. Kita tidak hanya kreatif di manajemen tim, tapi kita juga harus kreatif di bidang-bidang lainnya termasuk digital marketing atau marketing gitu. Kalau sekarang kita berhubungan dengan marketing yang berkembang itu seperti apa, ternyata kita melihat bahwa potensi pasar sekarang itu lagi happening-nya adalah digital gitu. Nah, berarti kita harus benar-benar meng-up bagaimana digital marketing kita semakin bagus gitu. Karena memang itulah yang sekarang berkembang, itulah yang sekarang tren, dan kita berharap apa yang dikembangkan oleh perusahaan kita itu berhubungan dengan apa yang dekat dengan pembeli kita, karena kita memang kepingin perusahaan kita mendapatkan pembeli gitu kan ya. Nah, itu harus kita tawarkan ke pembeli kita secara baik, secara cepat, yang pada akhirnya bisa menjadi solusi kebutuhan mereka gitu. Itu sih 5 tips yang sebenarnya kita lakukan selama pandemi ini, termasuk di beberapa strategi digital marketing di Dusduduk aja. Sebelum pandemi ini kita belum punya ya channel YouTube gitu. Akhirnya kita punya channel YouTube juga gitu, video-video yang selama ini mungkin banyak orang yang bertanya, Dusduduk ini pengerjaannya gimana sih, di lokasinya seperti apa, menggunakan produknya seperti apa, produksinya seperti apa. Akhirnya kita up beberapa video-video yang lainnya gitu kan. Nah, justru dari media-media tersebut ternyata justru memberikan impact juga ke perusahaan kita sendiri. Orang juga semakin tahu, semakin dekat, oh memang betulan ini dari materialnya adalah material kardus gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi kita bagaimana memperkuat brand kita di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi di masa pandemi itu kalau bisa saya simpulkan pribadi, kalau ada mungkin kekurangannya juga ada kelebihannya. Dan salah satu kelebihannya adalah, kalau kekurangannya mungkin tidak perlu saya sampaikan karena itu sudah menjadi rahasia umum gitu kan ya, karena di perusahaan-perusahaan lain, bahkan di Indonesia, bahkan di teman-teman saya sendiri di perusahaan-perusahaan lain itu banyak sekali yang curhat ke saya, mungkin sudah dari berbulan-bulan lalu tidak bisa menggaji karyawannya, mungkin PHK dan sebagainya, perusahaannya harus tutup dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu, teman-teman. Dan kalau mungkin kelebihan-kelebihannya adalah, mungkin yang bisa saya ceritakan adalah justru di masa pandemi ini adalah saatnya bagaimana kita bisa memperkuat brand-brand itu. Kalau mungkin brand-brand besar di masa pandemi itu justru mereka tantangannya juga akan semakin besar kan, semakin besar untuk sistem yang baru sesuai dengan masa pandemi. Tapi justru perusahaan-perusahaan yang mungkin masih kecil, perusahaan-perusahaan UKM, perusahaan-perusahaan seperti saya juga, Dusduduk itu sendiri, justru malah bisa saatnya untuk tampil dengan brand-brand baru yang mungkin itu justru bisa kita tawarkan menjadi salah satu brand yang solutif untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan klien kita. Gitu. Nah, nanti juga saya akan menceritakan strategi-strateginya di Dusduduk itu seperti apa dan apa yang kita lakukan dengan 5 tips ini, gitu, 5 yang kita lakukan ini selama pandemi ini. Gitu. Nah, berbicara tentang Dusduduk itu sendiri, tadi saya sudah mengatakan Dusduduk itu lebih konsennya adalah bagaimana kita mengeksplorasi material kardus gitu. Makanya saya sering sekali mengatakan kalau Dusduduk itu
sebagai gerakan New Kardus Generation gitu, biar agak keren sedikit gitu. Karena biasanya kalau kita berbicara tentang kardus itu kita seringkali berbicara tentang yang diingat itu sampah gitu kan ya, atau mungkin konotasinya kurang bagus gitu. Di lagu-lagu pun ada lagu lelaki kardus gitu kan ya, atau mungkin bahkan beberapa tahun yang lalu ketika pemilu di negara kita di Indonesia gitu kan, ketika boxnya adalah menggunakan kardus, banyak sekali orang yang menghujat gitu kan ya, padahal nggak banyak orang yang tahu bahwa material kardus ini adalah material yang sangat luar biasa, dan Dus Duk menurut saya berusaha untuk membuktikannya dari 2013 hingga hari ini gitu. Bagaimana perkembangan material kardus ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya bernilai tambah. Jadi kardus ini tidak hanya sebagai sampah yang pada akhirnya berakhir di sampah, di tumpukan sampah lagi gitu, tapi kita berusaha untuk menaikkan value-value material kardus itu sendiri gitu. Makanya kita semangat sekali untuk memperkenalkan New Kardus Generation gitu. Nah, ini mungkin Mbak Yuka juga sangat ingat gitu tahun 2013 gitu gitu kan. Ini pertama kali, ini fotonya juga masih 2013 kan ya, ini di studio kuliah saya gitu fotonya. Tahun 2013 produk pertama kita adalah kursi, kekuatannya bisa 180 kg, materialnya terbuat dari material kardus 100%, tanpa bahan penguat, tanpa bahan perekat gitu. Terus kemudian tahun 2017, nggak tahu ini Pak Yuka masih mengikuti nggak ya, tahun 2017 kita mulai mengembangkan material kardus itu sendiri gitu, yang semula dari material kardus masih sama gitu kan ya. Terus kemudian tahun 2017 kita kembangkan lagi dengan kolaborasi lagi dengan pabrik-pabrik pengelolaan material kardusnya, akhirnya bisa mencapai sampai 300 kg. Yang menjadi pertimbangan kita adalah tahun 2013 yang pertama tadi sampai 2015 kita masih menggunakannya adalah material kardus bekas. Jadi yang sebelumnya tadi 2013 itu kardusnya kardus bekas. Jadi saya pernah merasakan jadi pemulung di Surabaya gitu, pemulung ke tukang loak atau ke penjualan kardus-kardus bekas, membuat kardus-kardus itu menjadi sebuah kursi gitu. Terus kemudian 2015 mulai berpikir nih, kalau kita mau menjual sebuah produk yang kualitasnya harus bagus, karena kita pengen ini menjadi sebuah perusahaan yang bagus dengan pelayanan masyarakat yang bagus, otomatis kualitasnya harus bagus gitu. Yang pada akhirnya kita berkolaborasi dengan pabrik-pabrik di sekitar Surabaya untuk bagaimana caranya bisa mendaur ulang material kardus tersebut untuk kekuatannya bisa lebih bagus daripada material-material kardus yang ada di pasaran gitu. Tapi materialnya masih tetap menggunakan material kardus itu sendiri. Poinnya yang sering ditanyakan orang mungkin bagaimana dengan poin ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, poin ramah lingkungannya adalah bagaimana sebenarnya material kardus itu adalah material yang sangat cepat untuk diproses daur ulang, teman-teman. Jadi sebenarnya poinnya adalah mau itu bekas, mau itu baru, ya kan? Ketika kita mau menghancurkan material kardus itu tidak sampai 1 minggu, itu sangat cepat untuk diproses daur ulang. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Jadi tidak ada, kalau di proses desain sendiri itu tidak ada alasan sebenarnya apakah produk dari Dus Duk itu ramah lingkungan atau tidak, karena memang sebenarnya ramah lingkungan itu adalah proses bagaimana kita bisa memproses dari material itu menjadi daur ulang, kemudian menjadi sebuah lembaran kardus baru lagi itu sendiri. Nah, perkembangannya dari Dus Duk itu ketika kita sudah membangun PT Kreasi Karya Raya, kita tidak hanya membangun di satu brand aja di Dus Duk brand, tapi kita membangun di beberapa brand lain. Ada Two Toys, ada Pack Impact, ada Roommate juga, gitu teman-teman. Nah, di Dus Duk sendiri konsepnya adalah kita ke custom dekorasi dari mulai foto booth, instalasi, terus kemudian visual merchandising, dekorasi butik, dekorasi pameran dan sebagainya, yang semua materialnya masih terbuat dari material kardus itu sendiri. Gitu. Nah, ini beberapa proyek-proyek kita pernah berkolaborasi dengan Mbak Andin juga, dan ini yang di belakang Mbak Andin mulai dari foto booth-nya, kemudian foto-fotonya
itu semuanya terbuat dari material kardus gitu teman-teman. Dan ini setelah ada pameran ini, material kardusnya didaur ulang lagi jadi notebook, akhirnya dibagi-bagikan ke klien-kliennya Pak Andin. Gitu. Jadi kita punya value juga dari mulai membuat dekorasinya dengan material kardus sampai akhirnya setelah pameran pun bisa didaur ulang lagi menjadi sesuatu hal yang baru lagi. Terus kemudian kita juga pernah membuat hutan. Nah ini di salah satu mall di Surabaya kita membuat foto corner itu hutan material kardus, hutan kardus gitu, semua pohon-pohonnya, daun-daunnya dan sebagainya itu semuanya dari paper, dari kardus gitu, dan itu semua di ukuran sekitar 15 meter kali 10 meter gitu. Terus kemudian ini juga proyek kita di Tokopedia Fair dan Best Selling Fair tahun 2020. Jadi ini 1 bulan sebelum pandemi. Jadi kita berusaha bagaimana mengkreativitaskan material kardus itu tidak hanya secara material kardus itu sendiri warnanya tidak hanya natural, tapi kita bisa dengan finishing stiker, dengan cat dan sebagainya yang pada akhirnya bisa menjadi sesuatu hal yang sangat estetik. Nah, dalam perkembangannya kemarin bulan April semasa pandemi kita melaunching brand yang kedua yaitu Two Toys yang kita concernnya adalah retail produk mainan anak-anak gitu. Yang sebenarnya ini sudah kita rencanakan di tahun 2019. Jadi 2019 itu kita sudah merencanakan kalau kita akan memangsa pasar untuk ke bisnis to customer, segmentasinya ke bisnis to customer. Salah satunya adalah produk mainan anak-anak ini. Dan ternyata di masa pandemi sangat relate, akhirnya ya sudah kita bulan April, bulan Maret masuk ke Indonesia, bulan April kita launching brand Two Toys ini gitu. Ini semacam puzzle juga, semacam puzzle, kemudian itu bisa dilepas pasang juga karena kita melihat potensi anak-anak selama pandemi ini tuh banyak di rumah aja gitu kan ya. Kalau kita melihat orang tua sudah mulai stres dari mulai pagi sampai sore, nggak sempat masak gitu ibunya mungkin karena harus nunggu anaknya sedang belajar, ditambah harus nunggu anaknya bermain di rumah dan sebagainya gitu. Akhirnya kita menawarkan produk ini agar ibunya bisa lebih santai lagi gitu teman-teman gitu kan ya gitu. Kemudian perkembangan berikutnya adalah pack impact. Nah ini yang akan kita launching di beberapa hari ke depan teman-teman. Ini lebih ke custom retail kemasan. Jadi kita melihat potensi di mana banyak sekali bisnis-bisnis bertumbuh di Indonesia itu sendiri. Yang menurut saya ketika saya beberapa kali mungkin jalan-jalan ke negara-negara tetangga dari Malaysia, mungkin Singapura atau mungkin Thailand sendiri gitu, saya melihat bahwa mereka itu sangat bagus gitu ya dalam memperkenalkan produk-produk mereka gitu. Dan itu yang menurut saya masih kurang maksimal di Indonesia. Ada beberapa produk-produk di Indonesia yang memang sangat bagus untuk memperkenalkan secara kemasannya, secara packagingnya, secara presentasinya gitu. Yang pada akhirnya saya melihat potensi itu juga harus kita dukung gitu. Saya berusaha dengan teman-teman di Dusdukduk untuk mendukung UKM-UKM lain, usaha-usaha lain untuk mempresentasikan produk mereka secara baik dengan brand kita yang namanya Impact ini teman-teman gitu. Dan ini contohnya beberapa proyek-proyek kita. Ini ada minuman khas di Betawi gitu ya, namanya Plotok Bir gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu juga gitu di Indonesia ada Bir Plotok gitu. Terus kemudian ini juga perhiasan, yang satunya adalah perhiasan di daerah Mojokerto itu. Nah itu kita beri packagingnya, packaging kardus gitu. Tapi bagaimana bisa mempresentasikan produk-produk mereka dengan berbeda tentunya dengan kemasan yang sangat bagus gitu, agar nggak kalah gitu sama negara tetangga yang lain. Nah berikutnya kita juga punya brand yang kita akan launching juga di beberapa bulan ke depan adalah Rumit, yang concernnya adalah retail produk perabotan rumah tangga atau home decor. Salah satunya adalah lighting gitu teman-teman, karena kita melihat beberapa potensi-potensi produk kita itu bisa diekspor gitu kan ya. Dan termasuk dalam perjalanan kita, termasuk perjalanan beberapa bulan yang lalu pas waktu bertemu dengan Mbak Yuka itu ya, kalau desainer gitu, entrepreneur, kadang-kadang jalan-jalan itu melihat sesuatu hal walaupun nggak diucapkan secara real gitu, tapi dalam benak, dalam pikiran itu kadang-kadang kita melihat ada beberapa potensi-potensi produk yang kemungkinan bisa diekspor gitu kan, termasuk di material kardus itu sendiri, bahwa
saya melihat bahwa ada beberapa potensi-potensi material kardus yang bisa dikembangkan untuk diekspor gitu. Nah, ini perjalanan kita dari 2013 sampai 2019, 2013 mungkin 2013 Mbak Yuka ini salah satu saksinya perkembangan kita dari Surabaya, Sidoarjo gitu kan ya. Kemudian sampai berkembang ke beberapa kota yang lainnya, kota-kota yang lainnya, bahkan di Jawa, di Pulau Jawa gitu, di beberapa pulau di kota-kota di Pulau Jawa sampai luar Pulau Jawa, sampai beberapa kali kita ekspor juga. Dari mulai yang menggunakan material kardusnya material bekas, mungkin hanya puluhan lembar material kardus bekas, sampai akhirnya ratusan, sampai akhirnya ribuan material kardus yang kita gunakan setiap tahunnya. Jadi kalau bisa dikatakan 2013 sampai 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup bagus gitu. Dan ini salah satu hal yang membuat kita bersemangat juga untuk memperkenalkan material kardus ini sebagai material alternatif yang bisa digunakan, bisa ditawarkan sebagai material yang ramah lingkungan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga sebagai gambarannya tadi menceritakan itu beberapa produk-produk kita dari yang Surabaya, Sidoarjo, Malang, itu sampai ke Jakarta juga, Bogor, Bandung, dan sebagainya, bahkan sampai ke kota-kota di luar Pulau Jawa, dari Batam, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, Makassar, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara-negara yang pernah kita ekspor produk-produk kita, dari Milan, Belanda, Australia, Malaysia, Thailand juga pernah, Las Vegas juga pernah, gitu. Dan dalam perjalanan kami, gitu, dari 2013 sampai 2020, kita juga sangat bersyukur karena kita banyak mendapatkan media review, dukungan, apresiasi yang sangat luar biasa dari berbagai belah pihak itu yang sangat mendukung perkembangan perusahaan kami. Dan terakhir tahun 2020 ini kami dinobatkan sebagai Forbes 30 Under 30 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Yuka tadi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita juga sempat mendapatkan predikat pahlawan produk lokal UMKM Award untuk Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun ini, di bulan ini tentunya. Itu adalah bagian proses perjalanan kami yang insya Allah itu akan menjadikan kami semangat, menjadikan kami memberikan semangat juga untuk teman-teman UKM lainnya yang pada akhirnya itu bisa menjadi salah satu barometer kita untuk seberapa jauh lagi sih material kardus ini akan kita eksplorasi, akan kita kreativitaskan lagi, akan kita inovasikan lagi tentunya. Dan dalam perjalanan kami, dalam perjalanannya distribusi itu sendiri, kita atau saya pribadi sering sekali mengatakan bahwa bisnis kita itu dibangun dari 4 pilar ini. Dari imajinasi atau dari dream pertama kali, dari goal atau visioner saya atau visi misi saya, kemudian modalnya adalah kreativitas di baru yang kedua, yang ketiga adalah kita berusaha agar bisnis kita bisa menjawab sebuah permasalahan atau problem solving yang akhirnya adalah impact-nya seberapa besar gitu. Jadi setelah kita punya cita-cita, punya goal, ternyata cita-cita itu hanya sedikit sekali menurut saya, hanya ada di ujungnya. Kemudian punya modal, kemudian punya cara untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita, ternyata impact-nya itu bisa luar biasa. Dus Duk tidak hanya berimpact di kepedulian kita terhadap lingkungan, mungkin menawarkan produk-produk yang ramah lingkungan, tidak hanya itu, tapi ternyata di bidang industri kreatif, di bidang kreativitas juga ada, di bidang pendidikan juga bisa menawarkan cara media baru untuk pendidikan anak-anak kreativitasnya gitu. Terus kemudian di bidang ekonomi juga bisa gitu kan ya. Karena bisa mengekspor beberapa produk-produk kita juga. Kalau itu bisa sustain, otomatis itu akan semakin bagus gitu. Perkembangan kita 2013 sampai 2020 pun juga kita akan melihat dari yang semula cuman 4 orang, terus kemudian 2 orang lagi, kemudian 3 orang, 4 orang, sampai sekarang di tim kita ada 12 orang. Kalau semakin lama semakin bagus pun nanti akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan, juga akan semakin memperbagus ekonomi yang ada di Indonesia sendiri, membuka lapangan pekerjaan tentunya gitu. Jadi impact-nya itu tidak hanya di satu bidang, tapi impact-nya sangat luas, yang itu menjadi goal-goal kita ke depan, yang insya Allah kita akan terus bersemangat untuk membuat bisnis kita semakin besar, menjadi UKM yang bisa menjadi teladan lah, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pengaruh untuk teman-teman UKM yang lainnya. Gitu.
Nah, yang paling penting juga, yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana sih kita membangun bisnis yang berpengaruh. Bagi pribadi saya sendiri adalah membangun bisnis yang berpengaruh itu adalah entrepreneur personal branding yang paling penting. Yang erat hubungannya adalah dengan attitude kita. Mau bisnisnya sebagus apapun, mau bisnisnya itu miliarder semiliarder apapun gitu kan ya, tapi kalau secara personalnya attitude-nya tidak baik, ya itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang baik juga untuk bisnisnya. Yang pada akhirnya ketika kita berbicara tentang attitude yang baik, ya otomatis kita kepengen itu menjadi sebuah branding kita secara personal itu baik, ya kan. Kalau kita berbicara tentang mungkin Jack Ma, Mark Zuckerberg gitu kan, yang mereka sangat luar biasa bisnisnya. Mereka pun juga secara personal branding sangat sederhana, sangat baik, sangat harmonis dengan keluarganya. Kalau Mark Zuckerberg ya sangat harmonis juga gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali. Nah itu menurut saya sangat relate dengan bagaimana ketika kita pengen menjadi seorang entrepreneur yang bagus, entrepreneur yang sukses, kreatif entrepreneur yang sukses, ya otomatis bagaimana kita bisa membangun personal branding kita. Nah, membangun personal branding kita pun otomatis kita hubungannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan yang pertama adalah personal strength atau kekuatan di diri kita itu sendiri, teman-teman. Apa yang ada di diri kita itu manfaatkanlah. Jadi kita harus bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita yang pada akhirnya itu bisa kita bagikan value-value apa nih yang bisa kita kembangkan. Kalau mungkin saya pribadi, oke, saya dari awal ketika saya kuliah, saya dulu mungkin Mbak Yuka juga pernah jadi saksinya, saya sering jadi MC di kuliahan gitu. Saya bisa saya berusaha untuk mempelajari public speaking dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu value yang pada akhirnya itu bisa menjadi sebuah personal branding yang kita bangun gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah build kontennya. Kita harus membangun kontennya ini apa nih yang perlu kita ceritakan, medianya seperti apa nih yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita push terus-menerus, yang pada akhirnya itu menjadi maintenance fokus kita gitu. Jadi kita sudah tahu kekuatan kita sudah tahu apa yang ingin kita bagikan, terus kita cari medianya seperti apa, kita bagikan terus-menerus secara fokus gitu. Yang pada akhirnya yang terakhir adalah jangan pernah membohongi apapun. Saya mungkin branding kalau diartikan itu pencitraan gitu kan ya, tapi saya pribadi ketika itu berbicara tentang personal branding adalah ya be yourself aja gitu. Apa-apa yang kita kerjakan itulah yang ada di diri kita sendiri yang pada akhirnya melekat dengan apa yang kita kembangkan dengan bisnis kita gitu. Saya pribadi pun ketika saya berbicara dengan banyak orang, termasuk ketika mungkin webinar semacam ini, sharing dengan orang banyak, atau ketemu dengan orang, atau mungkin dengan Mbak Yuka gitu, kalau hahaha bercanda-canda gitu kan ya. Ya memang, ya itulah si Arif Sutanto gitu, masih sering suka bercanda-canda, masih suka sering guyonan gitu kan ya. Ya itulah saya sendiri gitu. Saya tidak pernah berusaha untuk menjadi seseorang yang saya harus seperti Bill Gates, atau saya harus seperti Mark Zuckerberg, atau saya harus seperti Jack Ma dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang kita ambil dari kebaikan-kebaikan mereka, itu it's okay. Tapi bagaimana kita tetap harus menjadi seseorang yang seperti diri kita sendiri, itu sangat penting. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara tentang bisnis pun, itu sangat erat kan hubungannya dengan, oke, siapa sih yang punya gitu, personal siapa sih yang punya. Ketika kita sudah ketemu yang punya pun gitu, yang punya seperti ini, ya pantaslah bisnisnya seperti ini, gitu kan ya. Tidak jarang ketika kita punya atau kita ketemu dengan bisnis yang bagus, sangat erat hubungannya dengan si personal yang punya pun juga sangat bagus. Ketika kita ketemu dengan bisnis yang kurang bagus, ternyata personal bisnisnya pun juga kurang bagus, gitu kan ya. Nah itu yang menurut saya perlu kita jadikan modal juga selain kreativitas adalah bagaimana membuat kita dalam perjalanan bisnis ini membangun apa yang bisa kita maksimalkan dalam pribadi kita yang pada akhirnya menjadi sebuah personal branding yang itu sesuai dengan kepribadian kita. Be yourself dengan diri kita sendiri. Itu. Nah, itu yang mungkin saya bagikan. Terakhir dari saya, mungkin ada beberapa kata yang sangat mewakili dari perjalanan saya adalah saya sering sekali mengatakan bahwa mantra-mantra saya gitu, start small, think big, action now, and make an impact gitu teman-teman. Jadi The Struktur itu dibangun dari start small, dari langkah kecil.
Kemudian kedua adalah think big, dari pemikiran-pemikiran atau cita-cita yang besar. Kemudian berikutnya adalah action now. Saya tidak menunggu setelah saya lulus kuliah saya baru membuka Disdukduk gitu kan. Tapi saya kuliah, saya membangun Disdukduk, saya bisa membangun Disdukduk ya tidak menunggu-nunggu modalnya, tidak menunggu siapapun, langsung aja action gitu, action now. Yang terakhir adalah bagaimana kita berniat bahwa apa yang kita kerjakan untuk kita sehari-hari, untuk perusahaan kita, untuk profesi kita, entah itu mau jadi apapun, mau jadi entrepreneur, mau jadi karyawan, mau jadi desainer, mau jadi YouTubers, atau menjadi apapun, berpikirlah untuk memberikan impact yang luar biasa untuk sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan dan saya kembalikan untuk Mbak Yuka sendiri. Terima kasih. Oke, Mas Arif, terima kasih teman-teman sudah merasa terinfluence dengan presentasi dari Mas Arif barusan. Semoga bisa terinspirasi, dapat banyak inspirasi dari presentasi Mas Arif barusan. Karena saya pribadi sebagai saksi perjalanan karirnya Mas Arif, kita tuh tahu banget itu tahun 2013 itu di umurnya Mas Arif yang masih 20-21 tahun, beliau sudah mulai membangun bisnis Disdukduk ini. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa aku masih terlalu kecil untuk punya bisnis atau aku belum cukup umur, itu nggak ini ya, maksudnya possible ya kan ya Mas ya? Sangat possible. Yang penting itu tadi kalian punya kreativitas, punya niat untuk terus membangun bisnis itu. Oke, ini Mas Arif kita sudah punya ada beberapa pertanyaan, mau dibacain pertanyaannya dulu satu-satu atau satu pertanyaan langsung dijawab? Satu pertanyaan dijawab aja, biar saya nggak lupa. Ini sudah ada yang masuk, untuk teman-teman yang lain bisa langsung di chat aja. Pertanyaannya nanti kita bantu untuk sampaikan ke Mas Arif. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Mas Cokro. Saya ingin bertanya, usaha bisnis di saat pandemi agar lancar, gimana caranya Mas? Iya, usaha di saat pandemi agar bisa lancar gitu kan ya. Nah itu berarti kita harus pintar-pintar nih cari potensi-potensi apa dari bisnis kita yang bisa kita kerjakan atau bisa kita tawarkan gitu. Karena memang pada waktu masa pandemi ini itu kita banyak sekali perubahan, termasuk di berbagai macam bisnis gitu kan ya. Banyak sekali kalau kita membahas tentang bisnis dan perkembangannya itu sering kita mendengarkan bisnisnya itu pivot bisnis gitu kan. Nah, itu sudah sangat banyak sekali di-sharingkan oleh pebisnis lain juga. Tapi yang perlu di-underline adalah ketika kita mau pivot atau ketika kita mau mengembangkan bisnis kita dengan produk-produk lainnya, jangan terlalu jauh dari bisnis project kita yang pertama kali. Agar kita nggak terlalu jauh juga. Sama dengan Disdukduk, ketika Disdukduk adalah mengeksplorasi material kardus untuk dekorasi, akhirnya kita mengeksplorasinya untuk produk mainan anak-anak, untuk mendekor, untuk kemasan, yang semua materialnya masih terbuat dari material kardus. Kalau misal mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin kan sempat apa namanya di bidang fashion itu cukup terimbas oleh pandemi gitu kan ya. Nah mungkin itu juga kita harus melihat potensi-potensi lain gitu, potensi-potensi lain apa yang dari produk fashion ternyata itu bisa dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya kayak gitu, yang tidak jauh juga dari material-material yang sebenarnya sudah kita punya. Sebenarnya itu sih kalau dari saya pribadi juga, saya lebih senang ketika saya mau membuat bisnis kita itu terus sustain adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Hampir sama sih sebenarnya di masa pandemi itu, seperti kita itu menarik ulur lagi ke belakang sedikit gitu, biar nanti kita bisa melesat lagi gitu, karena kita melihat memang perubahan itu sangat mungkin dan sudah sangat terjadi di belahan bumi dimanapun gitu. Jadi kita memang harus benar-benar gercep lah intinya untuk melihat potensi-potensi baru yang bisa kita terapkan di bisnis kita. Itu sih. Oke,
Pokoknya intinya harus kreatif ya Mas ya. Karena kreatif di sini kan luas ya, nggak mesti di ide aja, tapi gimana cara biar tetap mempertahankan bisnisnya, mencari ide-ide baru seperti itu ya Mas ya. Mas Cokro semoga menjawab pertanyaannya. Untuk yang kedua ada dari Mbak Sosnasri Rahayu. Bagaimana tips dan trik untuk menjadi creative planner bagi pemula? Karena Mbak Sosna bingung nih bagaimana cara memulainya padahal sudah ada ide tapi takut untuk memulai. Gitu. Mas Arif, monggo. Kalau takut untuk memulai itu rasanya itu yang paling harus pertama kali untuk dihilangkan. Ketika sebenarnya mau bisnis bidang apapun ya, mau creative planner, mau bidang yang lainnya sekalipun, ketika teman-teman sudah mulai berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur, berarti ya pertama kali harus berani untuk memulai. Karena kalau tidak berani memulai, kita tidak akan pernah tahu ke depan itu seperti apa gitu. Sama, saya pun juga seperti itu. Dulu mungkin saya juga nggak bakalan tahu ya Mbak Yuka, hari ini mungkin kita bisa ketemu virtual gini, kita ketemu tapi di Thailand dengan event yang berbeda gitu kan ya, di Destruktif juga tapi dengan event yang berbeda gitu, kita nggak akan pernah tahu gitu. Bahkan saya pribadi pun kalau kita tarik ulur gitu, saya sendiri pun itu tidak pernah kepikiran untuk dapat Forbes 30 Under 30. Saya juga nggak daftar, saya juga nggak tahu formulirnya isinya apa. Saya juga nggak pernah kebayang gitu kan ya. Tapi ketika saya mulai berpikir, oh iya ya, bayangkan kalau saya seandainya itu waktu itu tidak memulai untuk berbisnis ini gitu. Apakah sampai 2013 sampai bisa bertahan sampai 2020 sampai sekarang, bahkan sampai mendapatkan penghargaan tersebut atau mendapatkan apresiasi gitu kan ya, itu sangat tidak mungkin gitu. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah ketika teman-teman mau memulai bisnis, yang pertama adalah mulailah bisnis itu. Gitu. Karena kalau tidak memulai bisnis itu, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah bisa mengevaluasi. Kalau kita punya ketakutan, nanti laku nggak ya? Nanti nggak laku, nanti jangan-jangan nggak laku gitu ya. Jangan pernah ragu, karena sebenarnya semua penjual itu selalu punya pembeli masing-masing. Tergantung bagaimana kita sebagai penjual itu mencari celah-celahnya nih. Misalnya paling gampang nih ya, di Indonesia sendiri yang jual pisang goreng itu banyak, nggak cuma satu gitu kan ya. Tapi semua penjual pisang goreng itu selalu ada pembelinya ya kan. Sampai akhirnya muncullah pisang goreng rasa coklat, pisang goreng rasa keju, pisang goreng rasa pedas, itu ada juga gitu kan ya. Dengan kreativitas yang bermacam-macam itulah gitu. Kita sebagai seorang entrepreneur harus punya kreativitas itu. Makanya kita menawarkan sesuatu yang beda agar kita menemukan market kita gitu. Karena sebenarnya bisnis yang bisa grow terus-menerus, bisa sustain itu adalah bisnis yang dilakukan otomatis dan bisnis yang bertemu dengan segmentasi marketnya itu secara tepat gitu. Menurut saya sih itu sih Mbak Yuka. Boleh diceritain sekali lagi nggak Mas? Kan dulu katanya sebelum Dusdukduk juga punya beberapa bisnis lain, tapi sampai sekarang nggak lanjut. Itu gimana itu Mas? Iya, jadi saya nggak tahu juga gitu Mbak Yuka, bisnis saya itu semuanya berhubungan dengan sampah. Saya juga nggak tahu gitu. Bisnis yang pertama adalah bisnis tas tapi menggunakan kantong semen gitu. Jadi mengumpulkan kantong-kantong semen, dilakukan juga gitu. Itu kita buat tas gitu. Itu juga sebenarnya jalan, pasarnya juga ada gitu, tapi karena produksi dari A sampai Z-nya mungkin ya, mulai dari harus cuci kertasnya, harus mewarna, harus jahit, harus potong bola, itu kebanyakan di saya sendiri pribadi, sampai akhirnya itu tidak lanjut gitu, karena ya waktu itu masih mahasiswa baru gitu kan ya, walaupun mungkin banyak sekali yang pembelinya sudah mulai banyak, tapi ternyata nggak bisa lanjut karena harus membagi dengan mata kuliah, harus kuliah gitu kan ya. Itu pertama. Terus kedua, pernah juga coba-coba bikin sandal hotel, tapi dengan material-material yang ramah lingkungan, dengan tekstil yang ramah lingkungan, dengan produk-produk material yang ramah lingkungan, kayak tapi untuk sandal hotel. Menurut saya sih itu
agak-agak nekat gitu ya. Agak-agak nekatnya adalah anak-anak masih anak-anak bukan anak-anak juga sih, remaja awal gitu kan ya, remaja awal berbisnis tapi masuk ke hotel gitu kan ya. Itu kan sangat menantang sekali gitu kan ya, networking kita dari mana gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillahnya waktu memulai bisnis itu beberapa bulan, sekitar 6 bulanan gitu kan ya, sudah mulai memasarkan produk-produk sandal hotel itu dengan material yang ramah lingkungan itu ke 3 sampai 5 hotel lah waktu itu di beberapa kota di Jember, di Tulungagung, masih di Jawa Timuran waktu itu. Tapi karena ya capek juga ya bisnis to bisnis itu memang kan perlu effortnya luar biasa bagus. Kemudian networking kita juga harus bagus gitu kan ya. Dan pada akhirnya nggak lanjut juga. Terus kemudian yang ketiga bisnisnya adalah membuat aksesoris gitu. Membuat aksesoris ini itu sebenarnya juga yang terinspirasi dari tugas akhir saya juga gitu. Tugas akhir saya juga membuat aksesoris dari limbah kaca gitu. Sampah lagi kan gitu. Dari limbah kaca kemudian kita bikin aksesoris yang itu juga terinspirasi dari UKM yang ada di daerah kelahiran saya di Jombang gitu kan. Bagaimana membuat aksesoris yang pada akhirnya itu bisa membuat sesuatu hal. Tapi itu juga nggak lanjut lagi gitu karena saya sudah mulai kepikiran nih kalau saya mau pingin bisnis, saya berpikir bisnisnya itu harus sustain, berarti saya harus fokus di dalam satu bidang dulu nih. Gitu. Akhirnya saya memilih dus duduk yang untuk dikembangkan itu. Gitu. Jadi waktu memulai dus duduk dan memulai bisnis yang terakhir itu barengan hampir sama gitu. Tapi akhirnya saya memilih dus duduk gitu. Dengan modal saya dari 3 bisnis itu, kekurangannya apa sih? Ternyata kekurangannya adalah saya tidak memaintain itu secara bagus di sistem bisnisnya. Makanya kenapa ketika saya mulai terjun ke dus duduk secara serius gitu, terutama pada waktu saya 2016, pada waktu saya sudah mulai berpikir untuk dus duduk harus dikembangkan sebagai sebuah company, saya mulai berpikir harus bikin kantor, harus ada timnya, harus ada manajemennya, harus ada adminnya, harus ada tim finance-nya sendiri gitu. Saya mulai benar-benar berpikir tim yang benar-benar bisa maintenance itu sesuai dengan bidang masing-masing, tidak semuanya di saya gitu. Itu yang saya kerjakan dan itu saya kerjakan berdasarkan evaluasi bisnis-bisnis yang sebelumnya. Yang menurut saya itu juga harusnya bisa jadi pelajaran lah ya untuk teman-teman yang ada di bidang desain atau di bidang UMKM bahwa kita menjadi pebisnis itu tidak melulu tentang bagaimana membuat produk baru, tentang kreativitas itu tidak hanya membuat produk-produknya saja, tapi bagaimana kreativitas kita untuk memanage tim, kreativitas kita untuk membuat strategi-strategi bisnis. Nah, itu juga menjadi salah satu kreativitas kita yang pada akhirnya bisa membuat bisnis kita bisa sustain gitu, Mbak Yuka. Terus perasaannya Mas Arif sendiri gimana waktu bisnisnya nggak jalan? Kecewa itu selalu ada gitu. Karena saya merasa bahwa sayang banget ya gitu, apalagi kalau sudah mulai ketemu pasarnya gitu, udah ada pembelinya gitu. Kalau harus ditutup itu rasanya itu selalu ada hal yang kecewa terhadap diri sendiri juga, sayang banget ya gitu, itu selalu ada sih, saya selalu merasa gitu. Gitu, tapi poin pentingnya ketika kita mau jadi seorang entrepreneur itu juga adalah bukan kekecewaan itu menjadi sesuatu hal yang berlarut-larut, tapi dari satu hal, apalagi nih yang kita pengen bikin, apalagi nih yang kita pengen bikin gitu. Jadi kalau mungkin banyak pebisnis lain yang sudah menceritakan gitu kan ya, jatuh bangunnya itu berkali-kali. Bahkan yang punya KFC pun kan bercerita gitu kan ya, berapa kali bikin resep sampai sebegitu luar biasanya, umurnya sudah berapa sampai akhirnya sukses menjadi sebuah rumah, sampai menjadi food fast food food fast waralaba gitu kan ya, waralaba makanan gitu kan ya, terbesar di dunia juga termasuk gitu kan. Nah itu juga menjadi salah satu contoh ternyata kita menjadi entrepreneur itu tidak harus kecewa, tidak harus putus asa, tapi ya seberapa banyak kita berdiri, seberapa banyak kita jatuh ditentukan oleh hal-hal semacam itu juga. Itu sih Mbak Yoga. Oke, terima kasih untuk Mbak Sosna, semoga menjawab ya. Jangan ragu-ragu untuk memulai bisnisnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Nurul Fikri, ini ingin bertanya,
Mbak Nurul punya rancangan untuk membuat suatu socio creative planner, tapi sebenarnya juga masih bimbang tentang apakah seharusnya beliau ini fokus pada salah satunya aja atau dijalani secara bersama gitu. Berarti ada sociopreneur, ada entrepreneurnya. Ya, socio creative planner mungkin Mbak. Oh, socio creative planner. Punya ada banyak. Bagi saya, ketika kita sudah mau berpikir tentang sociopreneur dan creative planner itu berjalan dengan keduanya, itu akan sangat bisa relate keduanya. Ketika kita berbicara tentang creative planner, itu juga akan bisa munculkan sociopreneur. Ketika kita berbicara tentang sociopreneur pun, kita juga butuh kreatif gitu. Jadi sebenarnya pun ketika kita mau berbicara tentang entrepreneur di bidang apapun itu, sangat mungkin erat hubungannya untuk kita memodali dengan kreativitas gitu. Makanya ketika kita berbicara tentang entrepreneur itu sendiri, modal yang pertama yang saya bilang katakan tadi adalah pertamanya ya adalah kreativitas itu sendiri. Mau itu sociopreneur sekalipun gitu. Karena apalagi zaman-zaman sekarang ya, kita tuh di Indonesia sendiri banyak sekali berkembang sociopreneur. Apalagi zaman-zaman sekarang. Nah, ketika kita berbicara tentang sociopreneur pun, itu tidak bisa melulu tentang seberapa besar impact-nya aja gitu. Tapi impact-nya ini seberapa menarik sih gitu kan. Nah, seberapa menariknya itu mengemasnya adalah dengan creative planner. Jadi menurut saya, sociopreneur dan creative planner itu sangat bisa dijalankan. Bahkan sekarang itu banyak sekali. Bahkan saya sempat bekerja sama dengan salah satu gerakan sociopreneur juga di Surabaya, yang itu menangani UKM-UKM yang berkembang di Doli waktu itu. Jadi saya membantu salah satu bisnisnya teman-teman ekslokalisasi Doli itu untuk mengembangkan mereka. Yang itu sebenarnya juga diorganize dari salah satu sociopreneur di Surabaya gitu. Nah, karena kurang kreativitas, akhirnya bekerja samalah dengan saya gitu, yang dianggap sebagai orang yang berkecimpung di bidang desain, di bidang kreatif, yang pada akhirnya yaitu memang seperti itu, kita perlu sociopreneur kan juga butuh creative planner gitu. Sekarang pun ketika kita berbicara tentang creative planner pun, kamu bikin kreativitas ini seberapa besar sih impact-nya gitu. Seberapa besar sih kamu menawarkan produk-produk itu dengan value-value yang bisa kamu tawarkan ke perusahaan itu gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan mungkin ada perusahaan-perusahaan air mineral atau perusahaan-perusahaan apapun itu sekarang sudah mulai kan mereka menceritakan di balik perusahaan mereka tuh ada beberapa CSR. Bahkan sebenarnya sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang di balik berkembangnya perusahaan besar itu juga banyak CSR mereka gitu kan ya. Nah itu menurut saya pribadi sebenarnya bagian dari bagaimana mengembangkan antara creative planner dengan sociopreneur itu secara bersama. Gitu. Terus kira-kira kayak modal gitu berpengaruh nggak, Mas Arief? Ini kan misalnya kalau modalnya kurang, mau jalan bareng jadi susah karena kehalang modal gitu. Kalau modal sendiri itu sebenarnya sangat bukan menjadi hal yang paling utama menurut saya pribadi ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, atau mungkin teman-teman yang masih fresh graduate gitu. Menurut saya pribadi ada banyak cara untuk menemukan modal. Modalnya itu modal uang itu ya. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa modalnya adalah kreativitas. Misal gitu, saya nggak punya duit nih, gimana cara saya untuk memulai bisnis gitu. Berarti kita harus kreatif nih, cari networking, kira-kira siapa nih investor yang cocok buat bisnis kita. Kreatif, kita harus kreatif kan, cari pintu-pintu, gimana pintu untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Bahkan duduk sendiri itu tidak dikembangkan dari modal saya pribadi gitu. Justru saya modalnya adalah dari ikut lomba dulu. Jadi duduk itu ikut lomba, dibiayai lomba gitu, terus kemudian akhirnya dari lomba tersebut akhirnya kita jual produk-produk kita, akhirnya muter ikut lomba lagi, muter lagi lomba lagi. Mungkin Mbak Yu kan saksinya kalau ini Mas Arief ikut lomba terus gitu, padahal itu sebenarnya untuk memperpanjang modal-modal kita gitu. Selain kita untuk memperpanjangnya adalah terus
nge-push penjualan kita gitu kan ya. Akhirnya kita untuk menambah modal ya ikut lomba dulu pada waktu kuliah, apalagi di zaman-zaman kuliah gitu. Zaman-zaman kuliah itu sangat 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 beruntung ketika kita bisa memanfaatkan networking, kita bisa memanfaatkan modal-modal yang ada di kegiatan bisnis di kampus-kampus kita. Ada program kreativitas mahasiswa mungkin yang bisa memberikan modal, ada mungkin wirausaha muda pemula mungkin dan sebagainya. Apalagi sekarang ya, rasanya pemerintah itu sangat terbuka sekali untuk bagaimana kita bisa memulai bisnis modalnya gitu. Jadi rasanya uang itu no problem, bukan masalah gitu. Jadi untuk memulai bisnis. Yang penting niatnya itu tadi cuma gitu. Oke, terima kasih Mas Arief. Semoga Mbak Nurul bisa mempertimbangkan lagi ya untuk membangun bisnis socio-creative-planner-nya. Terus ini dari Presiden Permita kita nih, Mas Ade mau bertanya langsung atau mau dibacakan aja? Kita kasih waktu Mas Ade, boleh? Silakan. Terima kasih Mas Bang Arief nih, pemaparannya menarik sekali. Nah, kalau saya kan di bidang kimia nih. Kalau selain kreatif kan kita juga harus melihat bagaimana sih pasar itu berbicara gitu. Nah, bagaimana Bang Arief ini melihat potensi suatu produk yang akan dikembangkan itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu, potensinya lebih tinggi untuk kita kembangkan lagi mungkin. Bagaimana Bang? Terima kasih. Terima kasih. Ini saya ditanya Pak Presiden loh. Makanya juga status ini. Iya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah pertama, kalau kita sudah punya kompetensi, kita sudah punya keberanian, berikutnya adalah kita harus meriset peka terhadap kebutuhan-kebutuhan sekitar kita. Misal di bidang kimia, gitu. Nah di bidang kimia pun itu kita harus lihat potensi-potensi apa saja yang berkembang di masyarakat saat ini. Gitu. Kalau sekarang di Indonesia tuh lagi banyak gencar-gencarnya kalau kimia itu lagi banyak ini kosmetik, gitu. Itu sangat luar biasa sih menurut saya memang. Bahkan kemarin di UKM Award yang mendapat penghargaan satu penghargaan dengan saya pun itu juga ada produk kosmetiknya juga gitu. Karena memang bahkan di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan itu juga menggalakkan beberapa hal yang bidangnya itu bidang ke arah sana. Nah, potensi-potensi tersebut itu yang sebenarnya harus kita pertimbangkan apa-apa saja yang menjadi tren, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Kalau saya melihat kenapa sih potensi kosmetik misalnya kenapa sih potensi kosmetik itu sekarang semakin bagus gitu kan. Nah, sekarang orang itu kalau semakin kita melihat digital gitu kan ya, banyak yang jadi jadi YouTubers, maksud saya banyak yang jadi YouTubers, banyak yang jadi selebgram, banyak yang orang pengen tampil di media gitu, pengen cantik, pengen ganteng gitu. Bahkan sekarang cowok itu tidak menutup kemungkinan pakai skincare gitu kan ya. Nah, itu jadi salah satu hal yang sangat menarik untuk kita jadikan riset-riset kita, melihat pasar-pasar ketika kita melihat kepekaan apa-apa saja yang melihat potensi-potensi kita gitu. Bahkan mungkin di bidang-bidang kimia lainnya pun sangat mungkin gitu kan ya. Entah itu di bidang makanan mungkin, saya juga nggak tahu kan ya bidang kimia itu seberapa besar gitu. Mungkin kalau berlanjut, Mas Ade mungkin bisa menceritakan secara garis besar, kimia itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bisa jadi orang-orang yang mungkin semakin peka terhadap kebutuhan pasar, semakin peka terhadap segmentasi pasar atau pasar-pasar yang ada di sekitar kita itu apa, kemungkinan akan muncul banyak ide gitu. Nah, itu juga yang menurut saya dapatkan di desain atau mungkin di entrepreneur juga gitu. Mungkin di bidang kita itu seringkali kita kan, mungkin Mbak Yuka juga orangnya itu suka jalan-jalan gitu kan ya, suka kemana-mana gitu kan ya, suka masuk ke toko tapi nggak beli, nggak masalah gitu kan ya. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang membuat kita semakin peka kebutuhan pasar, perkembangan pasar, segmentasi pasar itu seperti apa, yang pada akhirnya bisa kita munculkan ke sebuah produk gitu. Itu yang menurut saya
harus kita tanamkan menjadi seorang entrepreneur gitu. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita tidak hanya kreatif, tapi kita juga peka terhadap sekitar. Nah, untuk peka terhadap sekitar adalah kita harus melihat potensi-potensi tren gitu. Potensi-potensi trennya ya dari media sosial, dari YouTube. Itu sekarang udah sangat bisa gitu kan ya. Karena hampir semua pengusaha itu sudah memunculkan ide-idenya dalam digital marketing, digital konten gitu kan ya. TikTok lah, YouTube lah, terus kemudian Instagram, media sosial dan sebagainya, itu kita semua mau cari produk-produk kreatif itu sangat luar biasa banyak gitu kan. Nah, itu menurut saya jadi bahan pertimbangan untuk kita sebagai seorang pebisnis itu makin peka untuk mengembangkan bisnis. Apalagi nih, kalau misal, oh ini ada bisnis kosmetik gitu kan ya. Dulu ketika saya masih ingat banget ketika Wardah muncul gitu kan ya. Wardah muncul itu kan sebenarnya kalau di bidang, kalau mungkin dulu pertama kali muncul itu tidak melulu tentang orang-orang berhijab gitu, brandnya kan tidak seperti itu gitu kan ya. Tapi munculnya adalah dengan brand-brand make up yang lain-lainnya gitu. Tapi ternyata justru Wardah itu muncul dengan sangat ikonik dengan Dewi Sandra yang cantik berhijab dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu jadi salah satu hal gitu. Salah satu kepekaan mereka terhadap riset pasar yang dibantu dengan orang desain juga untuk memperkenalkan agar mereka lebih kuat lagi gitu dengan kreativitas tersebut gitu. Bahkan sekarang banyak sekali sih pebisnis yang berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lainnya yang pada akhirnya bisa menunjang bisnis mereka bisa lebih sustain untuk memperkenalkan presentasi lainnya. Ya, ini jadi tantangannya untuk Mas Ade untuk mungkin berkolaborasi dengan Mbak Yuka yang bidangnya branding gitu kan. Nah, itu juga sangat bisa, atau mungkin berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Itu sangat mungkin sekali. Jadi jangan menutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lainnya. Gitu. Terima kasih Mas Arief. Mas Ade semoga menjawab ya. Nanti kita bisnis ya habis ini langsung ya Mas Ade ya. Oke, ini ada lagi Mas pertanyaan selanjutnya dari Ifadia Fatin Adiba. Ini Mbak Ifadia ini bertanya apakah ada planning jangka panjang yang belum atau ingin dikembangkan dari Dusdukduk? Kalau jangka panjang sendiri sebenarnya dari beberapa brand-brand itu yang kita kembangkan itu hanya seberapa persen lah dari pengembangan produk gitu. Ternyata pertimbangan kita dari 2013 sampai hari ini pun sangat muncul berbagai macam brand gitu. Bahkan dari keempat brand yang kita perkenalkan itu masih ada sekian brand yang kita keep belum kita share ke berbagai banyak orang. Bahkan saya sendiri saja kalau kadang-kadang iseng-iseng gitu kan ya, jalan-jalan gitu, wah kayaknya bisa bikin ini, wah kayaknya bisa bikin ini gitu kan, wah kayaknya bisa bikin sesuatu hal gitu kan. Nah, itu pun juga muncul sesuatu hal lagi gitu. Jadi dengan material yang kita tawarkan dengan material kardus itu, saya sangat optimis bahwa kita bisa menawarkan produk-produk yang lainnya yang itu juga bisa kita kembangkan dengan material kardus itu sendiri gitu. Yang paling penting adalah semakin ke sini nggak tahu semakin niatannya Dusdukduk itu semakin lama itu menurut saya pribadi bahkan semasa pandemi ini ya, saya itu semakin dicurhatin banyak pengusaha tentang nggak bisa membayar pegawai atau PHK dan sebagainya, atau berita PHK dan sebagainya, itu malah justru membuat saya semakin bersemangat untuk Dusdukduk harus semakin besar, Dusdukduk harus semakin banyak membuka lapangan pekerjaan, Dusdukduk harus semakin bikin ini, itu, dan lain sebagainya, agar nanti itu bisa jadi banyak pintu-pintu rezekinya banyak orang lah, intinya seperti itu gitu. Itu jadi goal-goal kita lah gitu. Itu sih Mbak Yuka yang jadi pertimbangan kita secara singkatnya adalah seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab ya Mbak Adiba. Terus ini juga ada nih dari Sidoarjo, dari Mbak Ipa. Beliau ingin menjadi wirausaha pemula. Gimana cara menghadapi ketidakstabilan jumlah persediaan dan bahan baku? Terus juga gimana mempertahankan kualitas produknya, sekalian menentukan harga biar bisa
terjangkau untuk semuanya? Ya, kalau menentukan bahan baku ya tadi ya. Yang pertama bahan baku dulu ya. Kalau bahan baku itu sebisa mungkin kalau memang kita tidak memproduksi bahan baku itu sendiri, kita punya berbagai channel gitu. Jadi tidak hanya ada satu channel aja, tidak hanya satu tempat aja untuk menjadi sumber bahan baku. Kita tidak hanya satu, tapi punya banyak kalau memang kita tidak bisa membuat bahan baku itu sendiri. Kalau kita punya atau memproduksi bahan baku itu sendiri, berarti ya kita salah satu solusinya adalah memperbaiki terus-menerus gitu, agar kualitas bahan baku itu harus bagus gitu kan. Kalau diseruduk karena kita tidak bisa memproduksi material kardus itu sendiri karena kualitasnya kita pengen bagus, pengen berkualitas dan pengen ditawarkan ke masyarakat itu lebih bagus lagi kualitasnya, ya kita bekerja samanya dengan pabrik-pabrik yang bisa mendaur ulang, kerjasamanya dengan pabrik-pabrik yang bisa memproduksi material kardus itu dengan lebih bagus lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya juga itulah kita harus pintar komunikasinya, harus pintar networkingnya, harus pintar menjalin hubungannya, relasinya dengan siapapun. Jadi entrepreneur itu tidak hanya menjalin relasi dengan pembeli-pembeli kita aja, tapi dengan partner-partner kita pun itu juga sangat penting. Itu yang menurut saya perlu saya ceritakan juga. Yang kedua tadi, apa ya Mbak Yuka? Kan untuk menentukan harga yang terjangkau. Ya, kalau menentukan harga yang terjangkau itu sebenarnya adalah yang pertama paling tidak kita harus tahu produk yang kita ciptakan ini marketnya siapa sih, targetnya siapa, mau menengah ke bawah kah, atau menengah ke atas kah, itu sangat penting. Gitu. Itu harus ditentukan di awal menurut saya. Karena dengan begitu kita akan bisa mengalokasikan berbagai macam kebutuhannya. Misal, kalau menengah ke bawah ini berarti kita harus memperkenalkannya, mempromosikannya seperti ini. Kalau mungkin menengah harus seperti ini. Kalau menengah ke atas berarti kita harus endorse artis siapa kayak gitu. Nah, itu penting sekali kan akhirnya. Jadi kita harus bisa menentukan targetnya itu siapa dulu. Gitu. Setelah targetnya siapa, kita lihat nih kanan kiri nih, ada nggak pesaingnya gitu. Nah itu juga penting. Pesaingnya di kanan harganya berapa sih, di kiri berapa sih gitu. Yang pada akhirnya kita cukup nggak sih kalau kita dari untungnya berapa persen nih gitu kan ya. Kan kalau kita menghitung HPP biasanya kan kalau menghitung harga jual biasanya kan HPP plus laba berapa persen gitu kan. Dampaknya kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kanan kiri ternyata ini udah untung sekian persen. Kalau aku sih udah untung sekian persen dan sesuai dengan budget marketnya, it's okay, jalan aja gitu. Sambil nanti beberapa waktu kita evaluasi lagi gitu. Jadi menjadi seorang entrepreneur atau business owner itu juga harus bisa cross check, evaluasi terus di bisnisnya itu apa-apa yang perlu dikembangkan, apa-apa yang perlu diperbaiki terus-menerus. Gitu. Ini untuk tambahan nih Mas, pertanyaannya mumpung masih merepet-merepet ke investasi perusahaan, kan termasuk investasi juga karyawan ya Mas ya. Jadi bisa cerita lagi nggak dari awal karyawannya dulu gimana, terus sampai masa pandemi ini apakah ada pengurangan karyawan? Jadi kalau dulu pertama kali itu karena masih kuliah, itu masih satu tim ya kayak orang kerja kelompok itu 4 orang. Orang kerja kelompok 4 orang karena memang ikut lomba gitu di tim 4 orang, terus kemudian dari 4 orang itu tahun 2015 keluar 1 jadi 3 orang. Tahun 2015 2 orang. Tahun 2016 balik lagi 3 orang. 2016 pada waktu saya sudah lulus kuliah, akhirnya nambah lagi 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang, sampai sekarang 12 orang gitu. Dan itu memang kita melihat dari sistem kita. Kalau kita mau manage tim kita itu dari sistem kita, apa-apa sih yang perlu kita terapkan di bisnis kita. Misal tahun 2016, saya kalau mau cekor, saya butuh admin, saya butuh finance, gitu kan. Habis ini kalau bikin kantor, yang hitung-hitung duitnya, yang hitung pajaknya, yang hitung
apa itulah gitu kan ya. Saya sebagai seorang desain belum tentu saya ahli dalam bidang perhitungan pajak. Gitu. Otomatis saya harus cari orang finance. Akhirnya kita rekrut orang finance satu dulu. Setelah orang finance, oh oke, orang finance, oh iya ya, nanti yang jawab telepon nggak harus saya sendiri nih. Kita butuh orang customer service, ditambah lagi satu lagi. Gitu. Jadi ditambah terus gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si perusahaan itu sendiri. Jadi masa pandemi ini, kalau di distribusi sendiri, alhamdulillahnya kita nggak ada yang dikeluarin. Hanya satu sih, itu pun karena dia mengundurkan diri karena sakit. Gitu. Dia sendiri yang sakit, gitu. Terus akhirnya karena sakit sudah 1 bulan sakit, akhirnya dia sendiri yang mengundurkan. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang karyawan juga sih Mas dari teman-teman yang lain. Jadi semoga menjawab ya teman-teman yang bertanya tentang karyawan, tentang bahan baku, semoga menjawab. Terus ini ada pertanyaan lagi tentang teknologi nih Mas, ada dari Mbak Novita. Bagaimana peran teknologi di dalam Dusdukduk? Apakah mengikuti teknologi itu penting bagi perjalanan karir Dusdukduk ini? Sangat penting sekali menurut saya. Sangat penting sekali. Termasuk ini mungkin yang harus mulai dipikirkan oleh UKM-UKM di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perkembangan perdagangan produk-produk industri bermata sipit gitu, Cina gitu kan ya. Nah itu luar biasa bagus-bagus sekali. Kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu kan kalau kita berbicara China itu mungkin mereka produknya massal gitu kan ya, produknya massal, kualitasnya nggak seberapa bagus. Tapi sekarang Cina itu produk-produknya banyak, bagus-bagus juga. Gitu. Terbukti kan kalau kita melihat handphone coba dilihat. Banyak yang made in China. Gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu kan ya, rahasia umum di berbagai pebisnis yang lainnya bahwa memang produk-produknya itu sangat luar biasa. Nah itu mulai harus kita pikirkan di UKM di Indonesia itu sendiri, termasuk di Dusdukduk itu sendiri gitu. Kalau kita ngomongin tekstil batik aja sekarang mereka bisa loh bikin tekstil dengan mesinnya mereka lebih cepat, lebih banyak, motifnya lebih bagus, warnanya juga lebih ciamik gitu kan ya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kita harus mulai berpikir juga bagaimana meminimalisir perkembangan kita. Kita tidak boleh meninggalkan proses handmade kita juga gitu. Proses handmade-nya juga masih terus kita kembangkan, tapi bagaimana kita juga bisa mensinergikan itu dengan perkembangan teknologi, termasuk di Dusdukduk itu sendiri. Gitu. Kita pribadi pun pemotongan juga menggunakan teknologi, desain juga menggunakan komputer gitu kan ya. Tapi untuk perakitan, untuk cat dan sebagainya masih menggunakan handmade juga gitu. Bahkan kalau saya pribadi, saya sekarang pun juga masih sering menggunakan desainnya aja masih menggunakan sketsa tangan gitu, salah saya sendiri gitu. Bukan berarti saya katrok atau apa gitu ya, tapi justru malah saya merasa bahwa ada beberapa hal yang mungkin teman-teman atau di tim saya juga mereka pandai menggunakan komputer, teknologi, saya juga harus bisa menyeimbangi itu dengan handmade atau dengan tangan kita sendiri gitu. Yang pada akhirnya kita bisa manage itu gitu, tidak hanya di teknologi tapi juga di handmade-nya itu juga kuat gitu. Bahkan saya merasa bahwa itu akan menjadi sangat luar biasa ketika kita di Indonesia bisa menggabungkan kedua jenis itu. Hybrid ya kan, kalau disebutnya kan mungkin hybrid antara manual dengan teknologi gitu kan ya. Itu sangat luar biasa sekali gitu, karena di Indonesia sendiri dari berbagai latar belakang kita yang banyak handmade-nya ini kemudian ditunjang dengan perkembangan teknologi, itu akan menjadi sangat luar biasa sekali tentunya gitu. Dengan karakteristik Indonesia sendiri gitu. Kalau mungkin di Cina sendiri itu kan mereka produksinya luar biasa, kualitasnya luar biasa gitu ya, masalahnya juga luar biasa gitu kan. Nah, di Indonesia dengan karakteristiknya sendiri nih, kita punya produk handmade juga luar biasa, teknologinya juga luar biasa nih gitu. Dengan produk-produk yang kualitasnya juga luar biasa. Itu sih yang saya perlu kembangkan dan perlu menjadi barometer buat kita sebagai pebisnis bahwa kita harus bisa memix image antara kedua bidang tersebut gitu.
Terima kasih Mas Arif, semoga menjawab ya Mbak Novita. Ini ada pertanyaan satu lagi, ini terakhir dari Mbak Eka Susanti. Beliau ingin bertanya tentang strategi marketing dari Dusdukduk. Itu bagaimana biar bisa dikenal ke masyarakat luas gitu. Dari tahun 2013 sampai tahun 2020 ini gimana cara menggait pasar itu dari Dusdukduk gimana nih Mas? Jadi kalau Dusdukduk sendiri itu memang pure pertama kali itu bisa dikatakan promosi kita itu gratisan. Media sosial, pakai Facebook, Instagram, gratis semua, ya kan? Terus dulu pertama kali kita masih mahasiswa, ikut nyempil-nyempil di pameran jurusan, gitu. Nyempil tuh bahasanya apa ya? Ngikut lah ya, ngikut-ngikut gitu, nempel-nempel gitu. Ngikut-ngikut di pameran-pameran kampus, ngikut-ngikut di pameran jurusan, gitu. Tuh, wah pokoknya semuanya diikutin. Jadi semua networking yang kita punya kita kerahkan. Bahkan mungkin Mbak Yuga mungkin nggak tahu lupa ingat nggak gitu kan ya, di masa kuliah itu justru pada waktu saya memulai Dusdukduk itu banyak teman-teman juga yang nge-share bisnis saya gitu Dusdukduk. Padahal mereka nggak ikut Dusdukduk. Gitu. Bahkan bisa jadi Mbak Yuga ini termasuk yang loh temanku punya bisnis Dusdukduk loh gitu. Bisnis Dusdukduk gitu. Jadi justru malah bisnis-bisnis yang dimulai secara organik semacam itu mengandalkan networking kita, mengandalkan apa-apa yang ada di sekitar kita, kreativitas kita itu pada akhirnya menjadi sesuatu hal yang punya nilai tambah. Baru di tahun 2015 pertama kalinya Dusdukduk ikut pameran di Jakarta, pameran di salah satu hotel di Jakarta, itu salah satu pameran yang cabangnya dari Milan juga. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kita gitu kan ya, bagaimana kita mau mempertimbangkan produk kita nih diperkenalkannya ke segmen apa nih? Material kardus yang semula itu sampah, dianggapnya murahan gitu kan ya. Tapi kita dengan kompetensi desain, kita memperkenalkannya ke pameran-pameran yang berkelas gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menaikkan value-nya lagi nih. Ini nggak main-main loh, material kardusnya dikenalinnya ke pamerannya skala internasional. Gitu. Bahkan Pak Yuga sendiri kan mungkin melihat ya kemarin di Thailand gitu kan ya, pamerannya mesin-mesin gede-gede gitu kan ya. Nah itu juga jadi salah satu pertimbangan kita bahwa ternyata dari material kardus yang sesimpel itu cuma kotak, ternyata dengan kompetensi desain kita bisa memperkenalkan itu ke berbagai bidang dengan sesuai dengan bidang yang sesuai segmentasi kita. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Mas Arif. Ayo, untuk teman-teman ini kita buka sesi diskusi langsung, satu orang aja yang beruntung, kapan lagi bisa ngomong sama CEO dan founder dari Dusdukduk. Ini aja kita dari Permita, kalau nggak booking dari jauh-jauh hari, nggak bakal bisa ini ketemu langsung ya. Benar-benar harus booking 3 bulan yang lalu, baru bisa ngobrol langsung. Jadi untuk teman-teman kita buka sesi diskusi langsung, bisa raise hand mungkin teman-teman atau chat langsung yang mau diskusi sama Mas Arif, mau kenal lebih dekat, ngobrol langsung. Kami persilakan satu orang aja karena waktu juga sudah mepet. Kita tunggu teman-teman bisa dinyalain videonya, nanti kita sambungkan langsung ke Mas Arif. Ada. Sibuk banget ini Mas Arif. Jadi kesibukannya Mas Arif pribadi sendiri apa ini Mas? Selain ngurus Dusdukduk? Selain mengurus Dusdukduk, sekarang karena mungkin semasa pandemi ini tuh banyak orang-orang yang membutuhkan mungkin insight dan sebagainya ya, webinar semacam ini. Terus kemudian juga ini sih, saya tuh sangat tertarik dengan bidang UMKM gitu. Dari dulu banget sampai sekarang gitu. Dan saya bekerja sama dengan beberapa kementerian juga untuk mengoptimize kemampuan UMKM di seluruh Indonesia. Itu juga jadi salah satu kesibukan saya. Jadi saya senang banget lah ketemu UMKM Indonesia. Gimana caranya mereka untuk lebih kreativitas lagi, lebih kreatif, lebih
sesuai dengan rule bisnis juga, agar bisnisnya mereka bisa sustain di masa pandemi ini, terutama setelah pandemi nanti juga apa yang mereka perlu dipersiapkan, itu juga penting juga. Terus kemudian ngajar juga saya. Ayo teman-teman. Jadi kalau Mas Arif sendiri ada background bisnis nggak? Apa memang seorang entrepreneur tuh harus punya background bisnis dulu, harus tahu cara ngatur bisnis, manage bisnis yang benar itu gimana, atau udah by experience aja gitu? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya dalam prinsip saya itu ketika kita berbisnis itu harus punya kompetensinya, harus punya ilmunya. Menurut saya pribadi sebenarnya. Gitu. Bahkan kenapa kok saya memulai bisnisnya itu mulai bisnis. Kenapa bisnis distributif itu kompetensinya desain gitu. Karena memang kuliah saya di bidang desain. Nah, lalu bagaimana dengan bisnisnya, ilmu bisnisnya gitu. Saya aja sedang kepikiran juga gitu. Next time kalau mau saya sekolah lagi, saya pasti akan ngambilnya bidang bisnis gitu. Gitu kan ya. Karena saya merasa bahwa semakin ke depan kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana mengembangkan bisnis kita dengan ide-ide kreatif kita, tapi bagaimana dengan memanage bisnis kita, sistem bisnis. Karena mau bisnisnya itu di bidang apapun, misal bidang kuliner. Kalian bidangnya adalah bidang kuliner, tapi kuliahnya mungkin bidangnya kimia tadi, tapi pengennya bikin mie apa gitu, atau mungkin donat apa gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Bagi saya nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah eksperimen itu didasarkan dari apa-apa yang kalian kerjakan secara maksimal. Saya pribadi pun juga merasa seperti itu dulu ketika 2013 mulai distruktur, karena sudah pernah gagal di beberapa bisnis-bisnis yang lainnya. Saya mulai berpikir, kalau saya mau bikin bisnisnya distruktur ini bagus lagi sampai bertahun-tahun lagi, saya pada akhirnya ya harus cari bisnis lagi, cari ilmu bisnis gitu, entah itu dari seminar, webinar, dari manapun, dari buku, dari internet, dari manapun gitu. Bahkan sampai sekarang itu, dan sampai sekarang pun saya masih sering ikut webinar juga gitu untuk menunjang bisnisnya distributif ini untuk berjalan terus-menerus. Itu sih. Oke, ini Mas ada pertanyaan lagi, dua lagi ya. Ini dari Mbak Ines Yasmin. Ini jika peluang dan tantangan datang berbarengan di waktu yang bersamaan, sedangkan tantangan dan hambatannya itu lebih besar dari peluangnya. Tuh gimana cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, peluang dan apa tadi? Jadi kan katanya tadi kalau ada peluang sama tantangan datangnya bersamaan nih. Ya. Jadi mungkin kayak pandemi hari ini gitu. Tapi tantangannya lebih besar ternyata di bisnisnya kita. Itu gimana cara menghadapinya? Kalau saya pribadi dari awal ketika kita punya tekad yang besar, punya niat yang besar, tantangan itu bukan berarti menjadi sebuah tantangan yang besar. Seberapa besarnya tantangan menurut saya pribadi gitu. Bahkan ketika pertama kali kita membangun bisnis sekalipun, kita juga nggak pernah tahu tantangannya itu seberapa besar. Seberapa besar tantangan itu ada di diri kita sendiri juga. Ya, ini besar banget tantangannya gitu. Wah, ini cuma 10%, wah ini cuma 50% atau cuma 75% atau 90% gitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya itu pribadi orang yang ini mungkin teman-teman yang dekat dengan saya gitu, mungkin sering lihat saya itu tipikal orang yang sangat bisa menyemangati diri saya sendiri. Nah, itu mungkin juga jadi apa ya? Ini jadi tips untuk teman-teman. Teman-teman harus punya cara bagaimana teman-teman bisa menyemangati dirinya sendiri. Biar kalau galau, kalau merasa tantangan itu besar, itu nggak terlalu lama mikirin tantangan itu besar banget gitu. Saya senang baca buku ya ketika saya merasa saya galau, saya sedih mungkin, atau mungkin saya sedang kepikiran sesuatu jadi galau gitu. Jadi saya baca buku, apapun bukunya, buku desain, buku apapun yang membuat saya suka. Atau mungkin sesekali lihat
nonton film gitu ya, itu untuk refreshing, untuk menyemangati, untuk membuat tantangan kita tidak terlalu memikirkan tantangan itu menjadi sesuatu hal yang besar gitu, ya itu kita lakukan. Atau mungkin saya juga punya hobi untuk bersosialisasi, networking, bertemu dengan teman-teman pebisnis-pebisnis yang lainnya, biar mendapatkan insight, mendapatkan semangat juga dari pebisnis-pebisnis yang lainnya. Itu juga sangat luar biasa sekali. Saya sering banget sih, kalau saya lagi di kantor gitu kan ya, lagi stres gitu, di kantor orang-orang ini udah pada gimana gitu kan ya, kok pada nggak semangat semua ya. Akhirnya saya justru malah ketemu teman-teman saya pebisnis-pebisnis yang lainnya. Bikin webinar kumpul-kumpul sama teman-teman tapi lewat virtual gitu, saling ngobrol, saling curhat satu sama yang lainnya gitu aja udah membuat saya semangat gitu. Akhirnya ya balik lagi besoknya udah fresh lagi, udah semangat lagi gitu. Jadi kita sebagai seorang entrepreneur itu juga harus pintar-pintar bagaimana memanage emosional kita, memanage pribadi kita itu agar tantangan itu tidak benar-benar menjadi sebuah tantangan yang cukup besar terus. Misal semasa pandemi ini, waduh ini pandemi nih, waduh ini corona nih gitu kan ya, ini tantangannya besar, 100% saya nggak akan bisa gerak nih gitu, karena saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, ya nggak akan benar-benar grow bisnis kita gitu, karena kita yang dipikirkan ya cuma tantangannya aja, padahal sebenarnya peluang-peluang yang besar itu juga akan sangat mungkin menjadi sesuatu ide yang bagus, menjadi sesuatu ide yang cemerlang, dan ternyata ide-ide tersebut malah justru menjadikan bisnis kita lebih bagus lagi grow-nya gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Arief. Ini untuk teman-teman saya tutup diskusinya ya. Terima kasih Mas Arief, semoga teman-teman yang lain terinspirasi menjawab semua pertanyaan keluh kesah tentang memulai bisnis di masa pandemi ini, karena ini benar-benar manjur, buktinya sudah terpampang nyata, jadi nggak ada yang impossible untuk memulai bisnis dari sekarang, pun di masa pandemi itu tetap bisa gitu. Oke, kalau boleh mohon izin untuk memberi kesimpulan dari yang sudah diberikan Mas Arief. Ini jadi kreativitas itu menjadi kunci utama, modal utama yang sangat penting untuk menjadi entrepreneur di zaman sekarang, untuk bisa berkembang lagi menjadi seorang creativepreneur. Terus untuk jadi creativepreneur sendiri di Indonesia itu pasarnya luas sekali, karena Indonesia sendiri negeri yang sangat kreatif, jadi teman-teman peluangnya besar sekali untuk bisa menjadi seorang creativepreneur asalkan kreatif, jadi itu kuncinya. Terus untuk bagaimana memaksimalkan potensi kreativitas teman-teman, kalian bisa meriset potensi pasar, terus merencanakan lebih matang, update dengan tren yang lagi berkembang saat ini, dan jangan lupa networking dan untuk tetap berpikir visioner ke depan. Untuk Mas Arief, mungkin ada tambah-tambahan untuk teman-teman, kesan-kesan dan pesan-pesan pada teman-teman yang ikut webinar hari ini? Yang pasti hari-hari ini tuh kita benar-benar diuji dengan berbagai macam hal, faktor yang bisa membuat kita itu bisa semakin semangat atau bisa semakin terpuruk gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage segala macam tantangan itu tadi. Bagaimana kita bisa mengadaptasi diri kita itu agar kita bisa terus bisa grow juga, tidak hanya di bisnis kita, di mindset pribadi kita pun kita juga butuh grow kan, pasti kita butuh kualitas hidup yang semakin bagus lagi gitu kan ya, yang pada akhirnya ya itu yang harus kita kerjakan. Bagi saya pribadi sebenarnya kegagalan itu adalah kegagalan adaptasi gitu. Dan keberhasilan itu adalah keberhasilan dari adaptasi juga gitu. Jadi kalau kita berhasil adaptasi, insya Allah kita akan bisa sustain juga. Kalau kita nanti tidak bisa beradaptasi, ya kita akan kesusahan juga untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita juga. Gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk tadi yang saya sampaikan, start small, think big, action now, and make an impact. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Yuka untuk siang hari ini. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, yang bikin Mas Arief ini, untuk dari saya pribadi ya, dari pandangan saya pribadi, Mas Arief ini bisa ada di titik sekarang ini, seperti yang Mas Arief bilang, beliau membangun bisnis ini dengan attitude dan personal value. Itu yang saya pribadi lihat dari 2010, saya kenal Mas Arief sampai sekarang 2020, beliau masih orang yang sama, beliau masih humble, se-down to earth itu, padahal karena dulu tuh kalau zaman kuliah tuh kita sampai zaman kuliah tuh anak satu kampus kita punya panggilan sayang untuk Mas Arief ini, bolang gitu. Iya benar. Bocah petualang ya, bocah hilang. Sekarang benar-benar berpetualang saya. Iya. Dan sampai sekarang pun sudah menjadi seorang CEO, sudah menjadi seorang founder suatu bisnis sebesar ini, saya masih manggil beliau bolang dan itu biasa banget gitu. Padahal kok si Mas Bolang ini, Mas Bolang kan tuh terlalu sayang gak tuh manggil. Karena Mas Arief kan memang se-humble itu gitu loh. Kalau teman-teman yang sudah punya teman CEO, yang udah jadi CEO di umurnya yang masih sekarang, itu hebat banget sih. Keren banget bisa se-humble itu, masih mau bergaul sama apalah saya ini ya, Mas Bolang ya. Mas Bolang lagi kan. Ya Mas Arief, jadi gitu benar. Attitude, personal value dari owner bisnis itu memang ini banget, mempengaruhi bisnis itu sendiri. Brandingnya jadi kelihatan ke seluruh bisnis itu secara whole gitu. Tuh banget sih. Oke, terima kasih banyak, sangat menginspirasi, sangat menghibur sekali Mas Arief untuk hari Sabtu ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight di bidang bisnis, di bidang kreatif, untuk jangan takut memulai bisnis kalian. Terima kasih. Mungkin untuk dokumentasi terakhir bisa dinyalakan kameranya, teman-teman. Kita adakan dokumentasi yang terakhir sama Mas Arief juga. Oke, sudah dinyalakan ini semua kameranya, teman-teman. Oke ya, saya hitung, teman-teman. Belum siap ternyata. Jangan lupa kita nanti ada door prize juga, mungkin akan diumumkan sejam setelah acara ini berakhir. Untuk fasilitas lainnya kita punya e-sertifikat yang akan kita kirim ke email masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah daftar dan punya bisnis, bisa dikirimkan materi promosinya, konten yang mau di-post di sosial medianya PPI Thailand, nanti bisa di email atau di WA ke nomor yang kita kasih untuk pendaftaran itu ya. Gimana tim dokumentasi teman-teman? Sudah cantik semua ini, satu-satu semuanya. Udah ganteng atau langsung diberesin rambutnya. Terima kasih, ayo udah. Oke ya, semua kamera sudah nyala. Terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Masih ada. Oke. Yang belum follow Instagramnya Mas Arief di @arifsusanto1 biar lebih menginspirasi, biar lebih terinfluence lagi teman-teman, anak-anak muda khususnya yang mungkin masih di bawah 30 tahun, karena itu bukan suatu hal yang susah untuk jadi creative planner sukses di usia yang belum 30 tahun. Mas Arief ini contohnya, beliau sudah masuk di jajaran 30 under 30-nya Forbes Indonesia. Itu keren banget sih. Dan tekun, jangan lupa tekun. Karena kalau nggak tekun mungkin tahun berapa ya Mas ya udah nggak ada di titik ini gitu. Iya benar.
Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Saya tutup acaranya. Terima kasih yang sudah hadir, Mas Arief Susanto. Terima kasih untuk waktunya, Presiden Permita, Mas Ade Danova. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Ekraf kedua hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika kami dari panitia ada salah-salah. Sampai jumpa di acara PPI Thailand yang berikutnya. Semoga sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Khapkun Terima kha. kasih. Khapkun kha. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak, sukses terus ya buat PPI Thailand. Sukses juga semuanya.